pagi Bu Dr. Dewi Yanti Liliana. Hari ini Selamat kita pagi. berbagi tugas Bapak dan Ibu. Selamat pagi untuk peserta pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah Waalaikumsalam. puasa bagi Bapak dan Ibu yang sedang menjalankan. Nah, mungkin tadi Pak Ridwan sudah menyampaikan materi kita adalah terkait dengan analisis desain instruksional dan peta kompetensi. Nah, kami berdua dengan Ibu Dewi akan mencoba menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, dan nanti mungkin prakteknya akan ada di sesi kalau saya lihat di rundown acara besok kalau saya tidak salah, terkait dengan praktek yang nanti mungkin akan dipandu oleh Ibu Dewi. Nah, hari ini saya izin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk mungkin izin share screen terkait materi kita pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, ini saya coba mudah-mudahan ini ya bisa terlihat. Oke. Saya tidak bisa share screen, full screen ini Bu Dewi, ini agak-agak sedikit error laptopnya. Mudah-mudahan tapi kita bisa. Saya coba dulu ya Bu. Tadi kalau nggak berpindah, saya coba dulu. Oke, Sudah bisakah bisa, di Bu? sana Ya. bisa pindah? Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Nah, pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, salam kenal. Tadi Pak Ridwan sudah menyampaikan saya base-nya di Business Administration, jadi mungkin nanti akan ada beberapa contoh yang kita agak lengkap pagi ini. Bu Dewi dari Science dan kebetulan Bu Dewi di jurusan Teknik Informatika. Jadi mungkin nanti kalau kita bisa berbagi tugas di dalam memberikan contoh baik tentang analisis desain instruksional dan juga peta kompetensi, kita akan secara utuh barangkali ya, karena mungkin Bapak dan Ibu yang hadir sebagai peserta pada hari ini juga dari kementerian mungkin saja ada yang agak berbeda disiplin ilmunya. Saya rasa ini sebagai penyelenggara, mungkin tadi Bu Nunung di sesi awal ya sangat luar biasa menyampaikan terkait dengan pendidikan tinggi ya, baik dari perspektif mungkin di akademik atau vokasi. Nah, ini mungkin yang perlu juga kita nanti elaborasi bahwa 2 jam ke depan kita coba Bapak dan Ibu, selain tadi metode kita adalah ceramah, diskusi, saya inginnya sih mungkin Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dengan pengalaman Bapak dan Ibu bisa berbagi terhadap hal-hal yang mungkin kami akan coba sampaikan. Nah, capaian pembelajaran pelatihan kita pada pagi hari ini bahwa Bapak dan Ibu mampu menyusun. Nah, jadi endingnya adalah peta kompetensi berdasarkan hasil analisis desain instruksional mata kuliah. Nah, Bapak dan Ibu, selama kita melakukan pelatihan pekerti, nah mulai hari ini atau sesi pagi ini, Bapak Ibu fokus memilih satu mata kuliah apa yang akan Bapak dan Ibu ampu laporkan gitu ya, baik mungkin Bapak Ibu pernah mengajar di ganjil ataupun di genap, sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu memilih satu mata kuliah, maka setiap tugas yang diberikan instruktur mulai dari sesi tadi pagi sampai mungkin yang sekarang saya akan sampaikan juga akan berurutan kemudian konsisten gitu ya. Berurutannya apa? Tadi misalnya diminta untuk mungkin ada visi misi. Nah, mungkin kita akan lihat bagaimana cara menjelaskan sistem instruksional, kemudian Bapak Ibu juga membedakan analisis dan desain instruksional, dan yang terakhir adalah membuat peta kompetensi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu fokus ya pada satu mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, sekali lagi sampai di akhir nanti diklat ini selesai, Bapak Ibu fokus hanya pada satu MK tadi ya. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa indikator yang bisa saja disampaikan ya, bahwa terkait dengan pembelajaran, maka mata kuliah yang kita ajarkan, terkadang kita punya satu fungsi ya, di mana mata kuliah itu menjadi mata kuliah prasyarat, atau mungkin saja mata kuliah itu memang diajarkan tidak harus kita memiliki prasyarat tertentu. Nah, baik kedudukan analisis instruksional dalam desain instruksional ini menjadi penting Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita perhatikan perumusan
CP mata kuliah gitu ya. Nah ini kalau sekarang dengan yang terbaru kita menjemputnya dengan tujuan belajar. Tapi intinya Bapak Ibu, di mana Bapak dan Ibu selama ini mengampu mata kuliah, maka tentunya kita sangat paham mata kuliah ini apakah nanti praktek atau mata kuliah ini adalah teori atau mata kuliah ini adalah gabungan. Jadi ada SKS itu yang nanti dihitung ada teori dan ada praktek. Tadi menarik di sesi terakhir pertanyaan yang mungkin pada waktu saya join ya, bahwa mata kuliah kalau untuk menghitung SKS gitu ya, apakah itu mata kuliah berpraktik ataukah mata kuliahnya adalah teoritikal, maka ini nanti Bapak dan Ibu harus dilihat dulu ya. Selain bebannya tadi adalah kemampuan apa yang akan dihasilkan oleh learner atau student, sehingga di dalam merumuskan sub CPMK gitu ya. Jadi kalau tadi mata kuliah ada sub CPMK, maka tentunya akan bicara tentang kemampuan akhir apa yang akan direncanakan. Ya, kemudian indikator lain adalah terkait dengan bahan kajian. Nah, ini juga Bapak dan Ibu hari ini setelah sesi saya akan ada materi yang nanti disampaikan instruktur lain berkenaan dengan bahan kajian. Dan yang terakhir tentu adalah praktek. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di awal, nanti akan dipandu oleh Ibu Dr. Dewi berkaitan dengan bagaimana memetakan sebuah mata kuliah dalam bentuk peta kompetensi. Ya, baik. Nah, kalau kita perhatikan di dalam analisis desain instruksional gitu ya. Nah, ini tentunya kita bicara ada 3 domain Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita perhatikan domain yang paling penting itu adalah memperhatikan kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Nah, tentu ketika kita bicara tentang domain ini, kalau yang paling lama adalah bagaimana ini dirumuskan oleh taksonomi Bloom ya. Jadi kalau kita perhatikan taksonomi Bloom bicara tentang 3 domain ini ya. Ada kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian analisis instruksional. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini juga dipakai untuk mengukur bagaimana struktur kemampuan manusia dan materi yang dipelajari. Nah, ini kalau misalnya kita perhatikan ya Bapak Ibu di dalam prosesnya bahwa terkadang kita harus mempelajari mata kuliah itu yang memang student kita tidak memiliki experience knowledge sebelumnya atau mungkin pengalaman pengetahuan atau mungkin experience learning-nya ya. Jadi kalau misalnya pembelajaran kita ambil contoh ya Bapak dan Ibu, misalnya belajar agama, belajar bahasa Indonesia, dan belajar Pancasila itu ada 3 mata kuliah yang memang menjadi domainnya dari government untuk bisa diberikan di seluruh perguruan tinggi. Jadi tidak ada bantahan lagi bahwa mata kuliah ini tidak diajarkan. Nah, berbeda dengan mata kuliah yang mungkin Bapak dan Ibu ampuh ya. Oleh karena itu memperhatikan struktur kemampuan belajarnya itu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin kalau kita bicara di pendidikan tinggi, maka kita bicara bahwa belajar agama di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi ini bedanya apa? Nah, ini sebagai mungkin perbandingan dulu Bapak Ibu. Kemudian kita juga belajar ada misalnya bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di SD sudah disampaikan, SMP, SMA. Nah, bedanya di perguruan tinggi seperti apa? Nah, dengan konstruksi perbedaan itu, Bapak dan Ibu diharapkan bahwa kemampuan learner nanti atau student itu terhadap materi yang dia pelajari itu menjadi lebih dalam, tergantung pada leveling atau tingkatan dari KKNI. Nanti kita akan lihat ada 9 ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga analisis instruksional. Nah, ini dibuat untuk merumuskan tujuan belajar ya. Nah, tujuan belajar baik di akademik ataupun mungkin di vokasional itu pasti ya harus terukur, kemudian juga mampu diamati, biasanya juga menggunakan kata-kata kerja yang cenderung ke operasional. Contoh misalnya Bapak Ibu, kalau ada mata kuliah yang
studentnya atau mungkin siswanya belajar bagaimana mempelajari tentang fenomena cuaca misalnya. Maka ketika belajar fenomena cuaca salah satunya misalnya, itu dia observasi atau mungkin mengukur ya. Jadi mengamati. Nah, kata-kata kerja operasional ini yang nanti kita bisa lihat apakah akan bisa diimplementasikan untuk setiap tujuan dari sub CPMK. Jadi nanti akan selalu kita bicara ada capaian pembelajaran mata kuliah dan ada capaian pembelajaran sub daripada mata kuliah. Nah, sub CPMK ini Bapak Ibu akan sangat tergantung pada kedalaman dari apa ya dari mata kuliah yang kita akan ampu atau ajarkan. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam screen ini izin saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu ya, kami ambil ini juga dari buku pedoman ya dari Dirjen Pendidikan Vokasi, tetapi intinya begini Bapak Ibu ya, kalau kita bicara tentang membangun kurikulum, tentu di tempat Bapak Ibu saat ini kurikulum yang dibuat itu harus nanti implemented dan memberikan ya lulusan dari perguruan tinggi yang Bapak dan Ibu sekarang bekerja atau mengajar itu betul-betul implemented diserap juga oleh user atau pengguna atau juga tadi oleh industri. Nah, mungkin dari tempat Bapak dan Ibu hari ini ya, kalau mungkin tadi uh, di kementerian yang ada di bawah Kementerian Perhubungan ya. Jadi wajib ini disusun ya Bapak Ibu ya oleh satu tim yang disebut dengan pengembang kurikulum program studi. Nah, kalau misalnya penunjukan untuk melibatkan siapa, bekerja untuk siapa, bagaimana mereka mengolah, nah ini penting untuk Bapak dan Ibu pastikan bahwa orang yang terlibat di dalam tim pengembangan kurikulum prodi itu harus memiliki tiga aspek yang menurut taksonomi belum tadi. Jadi satu misalnya, knowledge-nya ya, knowledge tentang kurikulum itu betul-betul dipahami, dimengerti sehingga kurikulum untuk program D3 dengan S1 terapan itu pasti berbeda. Kenapa? Karena tadi ada CP Prodinya ya. Kemudian di dalam tujuan pendirian program studi kan ada profil lulusan. Nah, ini juga akan terlihat bahwa seorang yang tergabung di dalam tim pengembangan itu menjadi menjadi detail ya dan bisa dilaksanakan. Baik. Tadi ada chat tapi saya belum sempat baca ini ya. Mudah-mudahan hanya izin aja. Oke, alur membangun kurikulum program studi. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita punya ada 5 tahapan. Nah, jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, tahapan yang pertama ini masuk dalam analisis konsideran. Nah, analisis konsideran ini apa Bapak Ibu? Nah, ini adalah target capaian pembelajaran luaran program studi. Jadi kalau misalnya di tempat Bapak dan Ibu ada program studi A misalnya ya, maka yang pertama tentu tadi sudah saya sampaikan di awal, lulusan kita itu adalah siap kerja. Ya, tentu kalau siap kerja, usernya itu juga sudah fokus atau misalnya bisakah lulusan program studi kita itu bekerja di industri yang mungkin ya berbeda dengan proses di mana mereka belajar pada saat di perguruan tinggi. Nah, ini terkadang kita menemukan ya, mungkin dia lulusan apa tapi bekerjanya di industri apa gitu ya. Nah, kedua, bahwa kurikulum yang kita buat ini nanti Bapak Ibu tentunya harus mampu ya menjawab bahwa kebutuhan program studi itu menjadi fokus dan lulusannya menghasilkan apa. Nah, mungkin ini untuk lebih memudahkan ya, biasanya saya langsung diskusi. Mungkin saya coba sapa siapa nih? Mungkin Pak Fahri, apakah Pak Fahri masih ada di Zoom? Pak Fahri Kurniawan. Oke. Izin Pak, salam kenal dengan Iis Pak. Pak Fahri program studinya apa ya Pak? Untuk saat ini saya mengajar di program studi transportasi darat, Mbak.
transportasi darat di D4 ya Pak ya, atau? Iya, D4. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahri. Oke, nah saya menyapa Pak Fahri ini agar nanti tahapan-tahapan ini saya bisa terarah Pak, karena kan mungkin di tempat saya nggak punya program studi yang dengan Pak Fahri sekarang ini ya berada. Nah, transportasi darat ya Pak ya tadi ya, kalau saya tidak salah catat. Nah, berarti Betul, di sini di analisis konsideran Pak Fahri, kalau Bapak nanti menjadi tim di dalam pengembangan kurikulum, kita akan menentukan dulu bahwa lulusan program studi D4 transportasi darat itu siap kerja di mana nih di industrinya. Nah, kalau transportasi darat kan pasti tidak akan jauh dari transportasi gitu kan. Kalau misalnya nih ada lulusan SMA mau memilih program studi tersebut. Nah, kita yang pada waktu membuatkan kurikulum ini menjadi fokus bahwa nanti lulusannya itu langsung ya jadi transportasi darat. Oke, kita kalau transportasi ya Pak hanya tiga yang saya pahami, darat, laut, dan udara kan begitu. Maka ketika di darat mungkin moda transportasi menjadi beragam ya Pak ya. Bisa kereta api mungkin gitu ya. Kereta api juga mungkin ada moda betul. ada daratnya itu bisa kereta api cepat atau kereta api komuter lain atau LRT atau MRT gitu ya Pak ya. Ini pemahaman saya nih, mungkin agak berbeda, mohon dikoreksi nanti Pak. Darat juga kita bicara tentang mungkin bagaimana kita menggunakan transportasi itu selain kereta, mungkin mobil gitu ya. Nah, ini tentunya di dalam perspektif pengembangan kurikulum bahwa perlu ya ketika Pak Fahri tadi misalnya menjadi bagian dari tim kurikulum, benchmark dulu nih kurikulumnya kurikulum tentang program studi transportasi darat, apakah tadi adakah perguruan tinggi yang sudah menyelenggarakan itu? Jika misalnya belum, maka program studi Bapak misalnya belum nih di Indonesia, maka kita bisa benchmark juga dengan perguruan tinggi lain di luar Indonesia yang memiliki kurikulum tadi tentang program studi tersebut. Jadi benchmarking itu tidak hanya inbound tetapi outbound ya. Jadi boleh tetapi yang paling penting Bapak Ibu ketika benchmark kurikulum itu mungkin kita bisa tidak apple to apple-nya begini. D4 disejajarkan misalnya dengan magister atau doktor. Nah, itu kan menjadi berbeda. Jadi kalau misalnya S1 terapan, kalau di luar mungkin bachelor gitu ya Bapak Ibu ya, bukan master gitu. Nah, pada waktu kurikulum itu diturunkan, maka nanti pastikan bahwa kita nih lulusan program studi ini nanti kerjanya di mana gitu ya. Di mana itu bisa lokus tempat ya, atau juga bisa bicaranya tentang spesifikasi dari industri atau mungkin bisnis ya, atau organisasi ya, atau juga apa? Nah, tadi di lembaga government ya. Jadi ini penting. Jadi benchmark kurikulum tidak hanya tadi yang sudah ada atau kalau belum ada berarti kan kita harus menggandeng siapa lagi. Nah, ini nanti ada tahapan dalam model desain yang kedua nih Bapak Ibu ya. Kemudian perkembangan iptek baru. Nah, ini misalnya iptek baru tuh berarti kan bisa bicara tentang teknologi baru. Ya, kalau dulu mungkin ya kita bicara apakah mungkin dalam 5-10 tahun yang akan datang di Indonesia ada mungkin kita mendesain program studi yang khusus misalnya nih ya tentang transportasi darat di mana tidak hanya bicara tadi misalnya kereta api yang cepat, speednya berapa, tapi mungkin nanti ada berbasis teknologi lain yang tentunya, nah ini harus apa? Kalau saya sih menyebutnya kurikulum itu harus lentur, Bapak Ibu ya. Jadi tidak kaku. Makanya tadi perkembangan iptek baru, kemudian yang keempat jenjang kualifikasi. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu ya, KKNI levelingnya ada 9 ya, sehingga S1 terapan atau D4 ini di mana ya? Tentu di level ke-6. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu bahwa menyusun standar kompetensi lulusan. Jadi ini tadi mungkin Bu Nunung sudah singgung di awal ya, terkait bagaimana kita mendesain bahwa program studi yang ada di perguruan tinggi itu betul-betul satu dibutuhkan Bapak Ibu ya. Nah, kedua, tentu selain dibutuhkan oleh user ya, atau bisa juga tailor made ya Bapak Ibu ya. Tolong dong buatkan nih program studi ini karena kami butuhnya. Jadi langsung nih kerjasama misalnya. Tetap ya Bapak Ibu, jadi harus ada pakem-pakem yang tadi saya sebutkan. Nah, penyusunan standar kompetensi lulusan biasanya merujuk pada kompetensi kerja. Nah, oleh karena itu ya Bapak Ibu, ini penting bahwa program studi ya eh, bisa juga menggandeng dunia usaha dan dunia industri. Saya coba lihat chat dulu ya Bapak.
takutnya nggak kebaca apa ya. Oke, kalau toilet nggak masalah ya. Silahkan Bapak Ibu ya. Nah, ini di dalam program studi tidak memiliki atau mungkin Bapak Ibu juga bisa baru nih kita punya nih ada asosiasinya atau forumnya dari program studi. Nah, itu menjadi lebih baik ya Pak, Bapak dan Ibu ya, agar nanti kurikulum kita itu tetap ya memiliki kesamaan, tetapi biasanya yang dicari oleh customer kan bahwa kalau jualan kita itu adalah sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Nah, ini artinya bahwa mendesain kurikulum di tempat Bapak dan Ibu saat ini boleh ya sekian persen coloringnya itu seperti apa yang membedakan mungkin dengan perguruan tinggi lain, tetapi kompetensi lulusannya jangan berubah dari tinggi. Kompetensi lulusan program studi, profil lulusannya apa, sehingga nanti tetap mampu, ya kalau saya sih penekanannya mampu menjawab kebutuhan user atau pengguna. Nah, user saya tidak sebut lagi industri Bapak Ibu ya. Bisa corporate tadi atau mungkin organisasi atau lembaga lain. Nah, luarannya di nomor untuk yang tahap analisis konsideran ini luarannya apa? Rancangan lulusan CP ya. Tadi mungkin Bu Nunung di awal ya. Jadi lulusan program studi wajib ya itu paling penting ya. Jadi kalau kita promosi jualan ada penerimaan siswa baru. Nah, kalau kita tidak paham, misalnya saya tidak paham, saya punya anak nih misalnya. Oh, di tempat Bapak dan Ibu ada program studi itu. Yang dibaca itu adalah ini Bapak Ibu, ya. Profil lulusan itu nanti jadi apa? Jadi kalau jadi apa itu berarti kita harus membekali mereka untuk bisa menjadi apa gitu, ya. Oke, mungkin mudah-mudahan kalau tadi Bu Nunung sudah singgung di awal mereview ya, tapi lebih spesifik ke analisis desain instruksionalnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini adalah model dan desain. Nah, ini visi misi tadi saya yakin sudah disampaikan di awal. Jadi kalau visi misi dan strategik ini untuk pendidikan tinggi vokasi kan harus diterapkan dengan apa ya mungkin seakurat mungkin, dapat terukur, kemudian metode pembelajaran, sistem pembelajaran, kemudian juga nah ini nomor 4 itu tadi yang disebut dengan kearifan lokal, itu saya membahasakannya adalah bagaimana kita punya SDM ya yang tentu akan menjawab ya kebutuhan lokal tadi. Jadi kalau kearifan lokal, apakah sarprasnya, apakah mungkin standar dosennya, tenaga kependidikannya, nah itu yang perlu kita uraikan lebih lebih detail. Contoh ya kalau misalnya kita punya ada satu tadi ya model pembelajaran yang dipilih. Nanti kan ada model pembelajaran tuh ada 10 nih Bapak Ibu ya. Nah, kalau salah satunya kita nggak mungkin nih menggunakan misalnya collaborative learning misalnya. Nah, tetapi di tempat Bapak bisa menggunakan model yang lain. Ini boleh saja ya. Maka luaran untuk tahapan kedua Bapak Ibu adalah standar kompetensi lulusan. Nah, rumusan CPPL atau standar kompetensi lulusan, kemudian sistem pembelajaran dan model pembelajaran itu menjadi pembeda ya. Jadi pembeda antara institusi Bapak dan Ibu dengan institusi program studi. Sama ya namanya gitu ya, tapi di tempat politeknik atau mungkin vokasi atau pendidikan tinggi yang lain ya. Yang penting tadi profil lulusannya gitu ya. Itu harus sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya tadi di transportasi darat, nah mau di perguruan tinggi mana saja ya, profil lulusan itu kan lihat lagi ya pada tadi ya kemampuan dan ketersediaan ya baik sarpras gitu ya, kemudian standar dosen dan tenaga kependidikan. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti kita bedah di Permendikbud 53. Oke, yang ketiga Bapak Ibu adalah tahapan konstruksi dan para uji. Nah, ini penting mungkin untuk memberikan apa ya pemahaman yang sama bahwa ketika membangun kurikulum, kurikulum harus lentur, kurikulum harus dinamis, kurikulum kapan saja itu bisa ditinjau ulang sepanjang tidak menjadi bagian yang mungkin sangat sangat sulit karena ketersediaan sarana prasarana yang mungkin perguruan tinggi tersebut tidak miliki. Nah, ini juga menjadi salah satu bahan ya di dalam memberikan tadi ya
kajian-kajian apa saja yang harus kita siapkan. Nah, di tahapan pra-uji ini Bapak Ibu, seperti di dalam slide ini, perlu ya nanti bahan kajiannya. Nah, ini yang nanti mungkin di sesi siang ya, setelah ISOMA, ini bisa diteruskan ya. Kemudian ada penetapan keluasan kedalaman bahan kajian. Nah, ini body of knowledge-nya. Jadi begini Bapak Ibu, berkaitan dengan body of knowledge ya, tentu kita lihat bahwa mata kuliah ini nanti diberikan itu fungsinya apa? Kenapa? Mungkin nanti Bapak Ibu bisa juga ya dipakailah rumus 5W plus 1H. Kenapa sih kita belajar mata kuliah A? Padahal program studinya tidak menghasilkan misalnya tadi yang kompetensi lulusan itu. Berarti kan itu harus kita tinjau ulang Bapak Ibu ya. Jadi kalau di dalam desain kurikulum ini kita berani untuk berubah ya, kemudian berubahnya itu karena kita punya data, fakta, dan kebutuhan-kebutuhan yang harus diperhatikan. Kemudian perancangan, nah di dalam pra-uji konstruksi kurikulum, ini juga terkait dengan besaran SKS. Tadi saya sempat join di sesi pertama. Nah, SKS itu kenapa sih ya di mata kuliah A, let's say misalnya di perguruan tinggi, di tempat Bapak Ibu, mata kuliahnya apa ya, misalnya komputer lah, misalnya ini. 2 SKS, tapi di mata kuliah itu, di program studi yang sama, di perguruan tinggi lain, dia SKS-nya tidak 2. Nah, ini tidak perlu diperdebatkan Bapak Ibu ya, karena tadi kedalaman tadi akan tentunya dia punya apa? Punya alasan kenapa 2, kenapa 4, dan sebagainya. Nanti khusus ya Bapak Ibu untuk SKS, saya tidak akan detailkan, tapi ini nanti akan ada porsinya tersendiri. Kemudian adanya penetapan mata kuliah, bentuk pembelajaran tadi sudah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu kalau sekarang kan kita lihat IKU ya, Indeks Kinerja Utama. Pendidikan tinggi itu pasti kita sudah punya apa ketercapaiannya, apa yang harus kita push, apa yang harus kita siapkan, apa yang mungkin kita harus rombak karena tadi dinamis ya. Jadi ini nanti kita lihat. Kemudian rancangan RPS ini juga Bapak Ibu akan diberikan pada sesi berbeda tetapi masih di dalam pekerti ini. Nah, luarannya organisasi mata kuliah. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, di nomor 3 misalnya kenapa boleh agama itu kita berikan di semester, kalau tadi di 4 ya, di semester 5, semester 6 gitu. Jadi tidak apa ya, urutan dari mata kuliah itu maka nanti harus dipertimbangkan ya, sehingga konstruksinya atau strukturnya itu menjadi benar, kuat, saling mempengaruhi dan juga saling memberikan tadi ya kontribusi. Makanya ya Bapak Ibu kalau nanti bicara peta kompetensi itu bisa saja ada kita pertanyaan apakah kuliah ini punya prasyarat khusus atau tidak gitu ya. Tahap keempat Bapak Ibu adalah implementasi. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi kurikulum. Nah, Bapak Ibu, step 1, 2, 3, 4, dan 5, nah ini yang mendasari nanti untuk pengembangan analisis desain instruksional. Saya ulang lagi ya, di tahap itu adalah implementasi. Terkadang kita dihadapkan pada kondisi yang mana mungkin ada mata kuliah yang memang dia tidak perlu ada UTS UAS gitu. Karena mungkin mata kuliahnya continuous assessment atau mungkin dia mata kuliahnya praktek ya. Setiap minggu itu sudah pengambilan nilai, maka kita tidak bicara UTS UAS gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, nanti saya serahkan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan apa tadi mata kuliah apa yang Bapak Ibu ambil, tetapi intinya bahwa di dalam implementasi ada penilaian, ada pembelajaran seperti apa, kemudian evaluasinya ya. Jadi ini dilakukan selama 1 semester sehingga di akhir alur membangun kurikulum itu kita tahu ya apakah evaluasi perlu nggak kurikulum itu dilakukan 1 tahun sekali kan, 2 tahun sekali kan, berapa? Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu, tidak mungkin kurikulum Bapak Ibu lakukan evaluasi mengganti itu dalam hitungan bulan Bapak Ibu ya. Contohnya gini, baru kemarin semester ganjil Bapak Ibu melakukan review, kemudian dikenal itu udah berubah lagi apa di dalamnya, apakah tadi terkait dengan implementasinya ya, misalnya penilaiannya, prosesnya, kemudian pelaksanaannya. Saya rasa tidak seperti itu ya Bapak Ibu, sehingga ini nanti akan berubah ya. Oke.
Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tahap kedua, nah Bapak Ibu tadi yang tahapan 1 sampai 5 itu mohon mungkin ya, kalau saya tadi agak sedikit lama, itu karena memang pemahaman itu untuk dianalisis desain instruksional ya Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin Bapak Ibu pada hari ini yang bergabung itu apakah sudah pernah menjadi ketua tim atau bagian dari tim pengembangan kurikulum atau belum, maka ini menjadi penting karena ternyata ini loh Bapak Ibu fase-fasenya yang kita harus lewati. Baik, yang kedua Bapak Ibu, model dan desain. Nah, dokumennya adalah tadi ya, bagaimana input proses output IPU ya. Saya rasa tadi sudah saya singgung ya, bagaimana mendesain tadi ya untuk di mata kuliah, kemudian model kurikulumnya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu waktu masih zamannya Pak Nadiem Makarim ya, kita punya misalnya ya ada kurikulum yang tetap ngacu pada MBKM yang 8 tadi ya Bapak ya. Nah, apakah kita masih menggunakan itu atau tidak ya? Nah, tentunya ini bukan menggunakan itu atau tidak, tetapi kan masih kita evaluasi ya. Kemudian ketetapan model desain kurikulum yang kita gunakan. Nah, ini adalah input tadi IPU-nya, dokumen CPL, program studi, kemudian ada proses, dan yang ketiga adalah output. Nah, ini Bapak Ibu, saya rasa mungkin saya tidak terangkan lain ya, tetapi intinya bahwa kalau CPL ya, ini telah ditetapkan pada tahap kedua tadi ya. Jadi kalau capaian pembelajaran lulusan, kemudian domainnya mengacu pada dulu tadi ya, ada knowledge, kemudian pengetahuan ya, kemudian ada keterampilan, skill, kemudian sikap ya, kemudian ada organisasi bahan kajian, kemudian bentukan buat SKS, kemudian struktur mata kuliah, kemudian hasilnya ada LPS dan analisis. Nah, tahapan ini Bapak Ibu adalah tahapan yang ketika kita berjanji saya mau menjadi dosen, ini bagian yang tidak boleh terpisahkan. Jadi sudah menjadi bagian hari-hari ya. Oh, kalau LPS itu apa? Oh, kalau kita bikin SAP itu apa? Oh, kalau bahan kajian itu apa? Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah alur pengembangan kurikulum. Nah, untuk mendukung apa tadi implementasi MBKM. Tadi saya sempat singgung di awal ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah misalnya di tempat Bapak Ibu, mana yang sering atau bukan sering ya? Mungkin saya coba minta konfirmasi. Mungkin Ibu Vita selama mana? Ibu Vita program studinya apa ya Bu? Di semester mengajar apa? Boleh Bu? Open mic Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, saya dari Poltek Trasakti Palembang Bu. Iya, baik. Program studinya? Saya program studi di NTTB, ada transportasi perairan daratan. Oh, manajemen transportasi perairan. Oke, baik. Ibu diajar semester genap ini di semester apa ya Bu? Semester genap ini saya ngajar di semester 2 dan semester 4. Oke, 2 dan 4. Nanti tugasnya ini cukup satu aja ya Bu, mata yang mana yang akan difokuskan gitu ya. Oke, misalnya Ibu di semester 2 Ibu MK-nya apa? Mata kuliahnya apa Bu? Di semester 2 ada satu mata kuliah itu di peraturan perundangan LLSDP. Peraturan perundang-undangan. Oke, baik Ibu. Kalau yang 4 apa Bu? Yang semester 4 itu ada 3 mata kuliah. Mungkin satu aja Bu, satu saja. Oh, satu aja. Tanda dan rambu dan rambu pelayaran SDP. Oke. Tanda dan rambu. Baik, terima kasih kita. Ini saya biasanya mengajar langsung dengan peserta itu karena kan disiplin ilmu saya berbeda ya Ibu ya. Khawatir apa yang saya sampaikan ini kan betul yang naratif banget dari kritik, tapi implementasinya ini nggak pas. Oleh karena itu terima kasih kita. Tadi saya juga dengan Pak Fahri yang lain ya. Vita, ketika Ibu mengambil mata kuliah peraturan perundangan yang semester 2 tadi ya Bu ya. Maka ini kalau misalnya di tempat Ibu di kurikulumnya Bu, itu dari MBKM ada 8 mana Bu yang paling misalnya tentang magang gitu ya. Ada magangnya berapa kali ya Bu? Saya ingat Ibu.
magang untuk mata kuliah peraturan ya Bu ya? Ini tidak mata kuliah tapi kurikulum secara keseluruhan yang kita tahu. Anak-anak studentnya magang berapa di semester berapa aja ya Ibu? Waktu Ibu magang magang tuh di akhir Bu, di semester di semester 6. Oh ini D3 ya Bu ya? Oke, baik. D3 berarti di semester 6 langsung magang ya Bu ya? magang ya. Dia magangnya di semester 6. Baik, sekali-kali ya Bu ya? Ada mikro magang sebelumnya. Oh mikro magang, itu bedanya apa Bu? Kalau mikro magang itu dia tidak lama Bu. Oh baik, berapa Hanya bulan saja hitungannya? hitungannya nggak sampai berapa bulan, itu hanya beberapa minggu aja. Pertemuan. Ya, Oh, minggu berarti ya Bu? ya Oke, baik, baik, baik. Kalau yang 6 fully 1 semester ya Bu? 1 semester. Oke, baik. Terima kasih Bu Vita. Itu waktu saya tanya Bu Vita, ternyata saya mendapatkan hal yang baru Bu. Namanya mikro magang. Saya nggak punya Bu PNJ. Nah, artinya apa? Boleh di tempat Bu Vita menentukan ini loh namanya mikro magang. Nah, tapi nanti di akhirnya berapa nih Bu SKS-nya? Apakah bagi-bagian gitu ya dari satu MK mungkin mata kuliah atau bagaimana? Karena kalau misalnya untuk magang di semester 6 full itu berarti kan nanti hitungan SKS-nya. Nah, itu yang tadi Bu bisa sampaikan menjadi pembeda ya Bu ya, yang tidak barangkali ya, yang tidak dimiliki oleh program studi sejenis. Karena saya tidak hafal nih satu Indonesia kan Bapak Ibu ya yang hadir pada pagi hari ini. Nah, oke berarti nanti lihat. Nah, ini ya Bu ya, SKS-nya, prodinya, kelihatan dari profil lulusannya. Nah, ini semua Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya ya, itu yang harus terjawab. Maka leveling KKNI sampai sekarang Bapak Ibu ya, Perpres nomor 8 tahun 2012 ya. Nah, tentang 9 level KKNI. Maka kalau D3 adanya di level 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, level 5 itu berarti kan kita mengajarkan lulusan itu tidak boleh kemampuannya itu levelnya 8 atau 7. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi ketika misalnya kita menyampaikan oke kalau dia ada mata kuliah dan kambuh misalnya. Nah, itu kenapa sih itu diberikan? Nah, ketika mata kuliah itu dilihat atau dibuat ya Bapak Ibu, maka tentu balik lagi pada proses bagaimana kurikulum itu dibuat. Jadi mata kuliah yang ada di D3 di tempat Bu Vita itu bisa jadi jumlahnya ya tidak sama dengan program studi yang sama di perguruan tinggi lain, tetapi tadi profil lulusannya sama. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, SKS-nya itu juga harus dihitung ya sehingga kemampuan baik dari kompetensi knowledge-nya, skill atau attitude-nya juga harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi ini untuk tadi lebih fokus ya Bapak Ibu karena mata kuliah itu saya begini pertanyaan saya tuh begini Bu Vita. Khawatir ketika kita mengajar kan ibu-ibu ini ngajarnya semester 4 MK-nya 1, 2, 3 semester 2 ngajarnya ini terkadang kita tidak sadar kenapa sih mata kuliah itu ada di program studi gitu kenapa sih kita ngajar ngajar aja gitu sesuai dengan kompetensinya ibu misalnya. Nah tetapi kita sebagai dosen itu perlu juga ya memahami kenapa karena ada keterkaitan lain. Jangan-jangan nanti mata kuliahnya Bu Vita ketika di semester 2 kemudian anak itu naik di semester 3 diajar misalnya izin oleh Pak Edi. Nah, ada mata kuliah itu yang memang prerequisite-nya adalah lulus dari tempat Bu Vita gitu. Karena praktek di mana-mana ya, dia nggak bisa loncat-loncat Bu. Kayak kita dulu kuliah dan kalian ambil 2 dengan 4 gitu kan enggak. Jadi dia biasanya per semester itu kan sudah diberikan mata kuliah apa saja. Nah, ini penting ya Bapak ya. Jadi untuk tadi yang MBKM sekarang bentuknya kalau kita relaksasi dengan Permendikbud 53 tahun 2023 pasal 11. Saya tidak bacakan poin-poin ya Bapak Ibu, lain-lain ya maaf. Tapi ini loh Bapak Ibu ya. Jangan kita ngajarnya apakah ada seminar, apakah ada
itu monggo itu akan relevan dengan MK-nya masing-masing gitu ya. Jadi tidak harus sama itu ya, tetapi inilah menaungi ini aturannya ya. Boleh kalau misalnya tadi magang ada mikro magang ya, wira usaha, pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Oke, nextnya penetapan profil lulusan. Nah ini penting Bapak Ibu. Saya highlight lagi sesuai dengan slide yang tadi di awal ya. Profil lulusan. Nah ini diungkapkan dengan kalimat yang deskriptif yang menjadi goal atau target dari penyelenggaraan program studi pendidikan tinggi vokasi. Nah, Bapak Ibu yang hadir hari ini, misalnya tadi programnya ada D4 dan ada D3. Program studinya, nah itu tadi saya baru tanya orang juga sudah berbeda. Ya, kedua profil lulusan diungkapkan dengan menjabarkan peran. Tadi sudah saya singgung di awal ya Bapak Ibu ya, dan yang terakhir profil hanya menjadi bagian ya, yang juga harus dipertimbangkan ya, namun tidak menjadi penentu utama untuk perumusan CP. Contoh begini, tiba-tiba ya Bapak Ibu, kalau sekarang pelajaran tidak mengenalkan AI, tiba-tiba kita merasa kok kita jadul banget ya, nggak belajar itu gitu. Padahal mungkin ini bisa nanti dipertimbangkan apakah itu jadi kerja juga diberikan atau tidak ya Ibu ya. Oke, ini analisis konsideran tadi saya sudah sampaikan di awal, kemudian masalah CP Prodi Bapak Ibu. Nah ini pastikan dianalisis menggunakan tadi tiga konsiderannya ya. Jadi kalau saya paling gampang menyimaknya gini Bapak Ibu, SKA skill knowledge attitude atau K-nya paling dulu deh ya, knowledge gitu ya, kalau taksonomi belum kongko bisa disampaikan ya. Jadi ini kemudian parameter, nah ini juga penting Bapak Ibu ya. Nah kalau tadi ya misalnya di tempat Bapak merupakan program studi yang baru dibuat, maka program studi itu apa Pak ada takdir masuk. Saya bilang saya masih ada di pekerti. Oke. Mengacu pada unsur kemampuan kerja deskripsi KKNI, kemudian tadi ada sikap, keterampilan dan knowledge. Ya, saya rasa ini saya tadi sudah singgung ya Bapak Ibu ya. Oke, nextnya ini. Nah, 9 level di KKNI ini jadi rumusan ya Bapak Ibu. Oke, sekarang saya sapa mungkin Pak Edi. Pak Edi, salam kenal Pak Edi. Pak Edi saya lihat di sini Madiun ya, dari Madiun ya Pak ya. Jadi Pak Edi, program studinya apa Pak? Kami di program yang teknologi kami teknologi saya sebutnya teknologi. Bapak mengampu di semester berapa Pak? di semester Yang kakaknya namanya boleh Pak disebut? Karya Pancasila Kewarganegaraan, baik, kewarganegaraan. Oke, baik Pak. Berapa SKS ya Pak? Ya, baik. Pak Edi, mohon izin nih saya tanya. Kalau tadi saya lupa ya, Pak Edi ini di D3 atau D4? rumah 3 itu. D3, oke. Baik, Pak Edi, berarti D3 ada di sini ya Pak ya, leveling KKN ada di 5. Kemudian MK tadi kewarganegaraan. Ya, saya tidak bahas SKS. Nah, pertanyaannya ya, ketika kewarganegaraan, pasti Bapak pada saat mengajar di semester 2 ini Pak, minggu pertama pada student pasti ditanya, apakah di sini ada pernah tahu apa gitu ya tentang kewarganegaraan gitu ya Pak ya. Ketika Bapak Ibu ketika Pak Ibu itu menyampaikan pertanyaan itu, intinya bahwa apa? Nah, pemahaman mahasiswa terhadap kewarganegaraan itu bisa jadi mereka pernah mendengar, pernah punya knowledge, tapi mungkin tidak dalam gitu, karena mungkin nanti susunan topik yang ada di mata kuliah Bapak misalnya berbeda ketika mereka belajar waktu di SMA misalnya gitu ya Pak ya. Nah, maka inilah Bapak Ibu yang tadi kita sampaikan, apa yang harus kita titipkan di mata kuliah tersebut. Jadi ketika Pak Edi menyampaikan tadi kewarganegaraan, pasti di beberapa topiknya Pak, kan tadi ada CP ya Pak ya. Nah,
mata kuliah itu apa nih ya tujuannya ya, kemudian nanti ada SBMPTK ya. Nah, siswanya mampu apa gitu. Nah, ketika mampu apa berarti kita bicara tentang ini Pak. Nah, jadi nomor 5 menyelesaikan pekerjaan di sini Bapak Ibu ya, menyelesaikan pekerjaan di lingkup luas, memilih berbagai metode. Ini kalau kemampuan kalian minimal dari KKNI. Nah, kalau di sini Bapak Ibu untuk konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum. Nah, di berarti fokusnya di sini Pak. Nah, di D3 ini ya. Nah, kalau tadi kan apa kayaknya D4 ya. Kalau 4 berarti masuk ke 6 gitu ya. Nah, ini rumusan yang tidak bisa dibantah Bapak Ibu. Yang harus DPN adopt adalah bahwa kebutuhan industri atau user terhadap rumusan yang kita catat nih dalam tanda kutip tadi di kampus kita itu betul-betul pakainya ini pakai gitu. Jadi jangan sampai nanti kita ada di D3 tapi lulusannya kok levelnya kayak SMK ya gitu. SMK bagaimana nih? Tidak ada nampak ya Bapak ya. Tadi ada SMK yang terus tahun-tahun ya Bapak Ibu ya, bukan 3 tahun misalnya. Nah ini yang mungkin perlu jadi. Nah, kita ada di mana fokusnya? Ini catatannya Bapak Ibu. Karena kita vokasi lahir karena industrial driven. Ini kebetulan kan di Kementerian Perhubungan pasti sudah ada ya visibilitas tadi dulu yang butuh ayah ya mahasiswa yang masuk di kementerian ini sekolah kedinasan kemudian misalnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya agak sedikit terlewat. Apakah yang belajar di tempat Bapak dan Ibu ini nanti begitu lulus itu sudah langsung bekerja di serap ininya ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada tempatnya, tidak perlu apply lagi gitu. Sekolah dinas tempat ya, yang saya pahami betul. Ada lain Bu. Oke, ada apply juga. Oke, baik. Biar karena nanti kan Pak kalau masih dari dalam pola pembelajarannya gitu, kalau kita sudah tahu oh ini mau dipakai di usernya, ini ending usernya itu begitu kan sudah seperti itu kebutuhan ya. Jadi penguasaan standar Wi-Fi science dan teknologi. Nah, sekarang masuk lagi Bapak Ibu mungkin saya kasih Bapak ini rumusan CP-nya nih, CP lulusan program studi yang tadi saya terangkan dan tanya Bu Tita sama Pak Edi, ini sebenarnya ini loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara rumusan CP lulusan program studi, apakah dosen sampai itu harus kewenangannya? Ya, mungkin apakah itu hanya kita bebankan saja saking mengembang kurikulum, tidak Bapak Ibu. Jadi dosen juga harus memahami dan mengimplementasikan. Sehingga ya Bapak Ibu, kalau terjadi evaluasi kurikulum, pastikan Bapak Ibu nanti sampai ke level di tingkat dosen ya. Jadi misalnya mata kuliahnya, kemudian tadi bagaimana mengukurnya dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita rujukan pembelajaran untuk program studi ke mata pilihan tadi. Contoh tadi adalah mengajar kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu gimana nih, gitu kan? Kalau untuk kita bicara learning organisasi mata kuliah. Rupanya tadi di semester 2. Artinya kalau ada pertanyaan kenapa kewarganegaraan nggak disimpan aja di semester 5 gitu kan atau di 6. Nah, question itu Bapak Ibu harus mampu kita jawab karena ingat dalam bahan kajian kemudian dalam struktur organisasi mata kuliah terkadang kita membutuhkan mata kuliah itu berjenjang ya, berjenjang itu begini, mungkin matematika 1 kemudian ada matematika 2 kali diberikan dalam satu program studi. Mata kuliah matematika 1 dengan matematika 2, maaf ya saya pakai 1 atau 2, itu tidak boleh diselingi atau di post oleh mata kuliah lain baru ketemu lagi di semester berikutnya. Contoh misalnya lari saya kasih contoh. Oke Pak, tadi Bu Vita tadi misalnya Bu Vita ngajarnya peraturan tadi ada di semester 2. Kemudian berikutnya misalnya nih ya, ini contoh saja peraturan undangan semester
ada peraturan perundangan A, kemudian ada lagi peraturan perundangan B. Maka karena ada B, kita boleh cek ini mata kuliah itu tidak boleh terhalang semesternya oleh mata kuliah lain. Artinya kalau kita ngajar perundangan di semester 2 untuk yang A, B adalah masih related ada dia akan dipindahkan pada semester 3. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa ini harus potret, dipahami, dimengerti oleh Bapak dan Ibu dosen? Karena tadi kita membicarakan tentang kompetensi dan analisis desain misalnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti boleh nggak ada mata kuliah itu dua kali diberikan tidak ada pada semester yang berturut-turut, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi dia harus apa, lanjut ya. Nah itu sebagai contoh ya Bapak Ibu ya, nanti mata kuliah kan bisa beragam. Nah sehingga ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat tugas-tugasnya, kita bisa lihat, bisa Bapak Ibu. Proses penyusunan, kemudian pencapaian, nanti ada level B, MK. Bapak Ibu ada di sini ya Bapak Ibu ya. Di mata kuliah, kemudian ini adalah kapan belajar ya, sehingga pengalaman belajar dan pembelajaran dan sebagainya ini menjadi kewenangan Bapak dan Ibu. Ya, hanya catatannya kalau Bu Vita mengajar mata peraturan perundang, Pak Johan mengajar juga mata kuliahnya sama, tapi yang satu Bu Vita lebih ke praktek, Pak Johan mungkin lebih ke teori, itu nggak boleh. Jadi dia harus sama gitu ya. Nah ini mungkin makanya Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan mata kuliah yang sama diambil oleh dosen yang berbeda, RPS-nya sama Bapak Ibu. Ya, testimoninya sama Bapak Ibu. Kontrak perkuliahannya sama, yang membedakan adalah how to teach. Ya, gaya mengajar kita berbeda dengan Pak Johan. Gaya mengajarnya Pak Johan berbeda dengan gaya mengajarnya Pak Aris misalnya. Itu berbeda Bapak Ibu ya. Tetapi luarannya yang CPMK-nya itu harus sama. Nah ini ya nanti di dalam implementasinya saya tidak tahu ya di tempat Bapak kelompok bidang keahlian itu rumputnya sudah terbentuk atau tidak gitu ya. Diberikan oleh Bapak ya kelompok bidang keahlian. Saya nanti turunnya dari Office SKK. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh langsung saya atau saya fokus ke layar ini ya. Oke, ini adalah Permendikbud 53 tahun 2023 pasal 12. Ini ya Bapak Ibu yang tadi kita sampaikan, ini basic rule-nya. Nah, kemudian pengertian ICP. Nah, sekarang jadi tujuan belajar Bapak Ibu. Ya, jadi kalau lihat kelas 8 2012 dan 9 level tadi itu kan untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus menjadi tempat yang tepat, kemudian cara yang tepat sehingga lulusannya tepat guna gitu ya. Jadi tidak boleh terlalu rendah atau tidak boleh terlalu tinggi dari levelnya ya Bapak Ibu ya. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita perhatikan bahwa targetnya. Nah ini kalau misalnya kita perhatikannya di dalam satu satuan tadi tetap ya ada program studi, kemudian ada RK, kemudian ada mungkin kalau kita perhatikan lagi ya pertemuan mata kuliah ini ya Bapak Ibu bahwa target ini tadi sudah kita singgung ya awal. Jadi kalau misalnya belajar di semester 5 ya maka mereka sudah punya untuk yang ketiga ya, mereka di semester 5 mereka punya learning behavior-nya itu di 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 semester yang mereka sudah kerjakan, jadi ada pengalaman belajar mereka. Tapi kalau mereka semester 1 Bapak Ibu, pengalaman belajar mereka di SMA, di madrasah, di SMK atau homeschooling itu tidak perlu Bapak Ibu jadikan sebagai prerequisite atau dasar awal ya. Jadi kita selalu bilang Bapak ya, kita akan belajar dari nol kayak SPBU ya, bergerak dari nol nanti berakhir di tempat yang sama. Nilai bisa beda ya, si A dapat A, si B dapat B misalnya. Itu adalah proses how to tadi teach-nya dari kita, tapi mereka adalah bagaimana mereka belajarnya ya gitu. Nah ini ya Bapak Ibu, saya kira di dalam definisi untuk program studi mencakup tadi 3 level lagi ya, skill, knowledge, attitude, kemudian
kita perhatikan lagi tentang kelulusan mahasiswa yang berkontribusi pada program CPL, kemudian ada kriteria minimal. Nah, sekarang kita perhatikan lagi Bapak Ibu, ada tujuan belajar dan kemampuan akhir yang direncanakan. Nah, saya sapa Pak Johan. Pak Johan, boleh open mic Pak? Bapak dari mana Pak? Izin Bu, saya dari KKT Jakarta. Ya, Pak. Betul ya Pak. Oh, baik. Di program studi apa ya Pak Johan? Saat ini saya di program di Diploma 3 TO dari otomotif. TO singkatan dari apa Pak? Teknik otomotif Bu. Masuk di Fakultas Sejarah juga. Baik. Teknik otomotif ya. Bapak di benar ini di 2, 4, 6? Saya di Semester berapa Pak? saya sebenarnya masih di struktur Bu, jadi praktikum dosen. Oh, oke baik. Di praktikum apa Pak? Tapi kan ini di praktikumnya di mahasiswa di semester berapa nih Pak? Jadi saya semester 4 sama 5 Bu. 4 dan 5. Oke, sekarang kan genap ya pelajaran ya. Berarti banyak yang semester 4 ya Pak ya untuk praktikumnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Johan. Nah, tadi kalau saya tanya misalnya di teknik otomotif. Nah, kalau banyak praktikum, ya saya tidak paham nih Pak Johan di mata kuliah apa gitu ya di prodi TEKO ini. Yang adakah mata kuliah yang tidak harus UTS dan UAS gitu? Nah, gitu. Oh, tempat kami nggak ada UTS UAS karena dia continuous assessment. Jadi setiap kali bertemu tuh ada nilai atau mungkin ada project gitu ya. Jadi ini boleh Bapak Ibu ya. Tapi di mata kuliah mungkin Pak Johan melihat oh itu ada UTS ya Bu, ada UAS nya monggo. Ya jadi assessment pencapaian tujuan belajar itu tadi kan di awal boleh macam-macam Pak. Jadi boleh tadi menggunakan mungkin ada mata kuliah seminar gitu ya. Atau tadi mungkin praktikum. Nah, ini kan Bapak ini praktikum ya. Nah, berarti kan pasti di sini skill itu yang juga menjadi pimpinan juga untuk bisa diperhatikan sebagai bagian dari proses penilaian ya. Nah, ini kenapa saya tadi sama Pak Johan tanyakan karena capaian pembelajaran lulusan itu kan tetap Bapak Ibu harus tercapai gitu. Jadi kalau semua mata kuliah praktek nggak pernah praktek, lihatnya di simulasi saja Pak, atau lihatnya di YouTube saja, wah itu nggak akan nyampe Pak. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada mata kuliah berpraktek, kemudian tidak praktik, gimana ya caranya? Mungkin seperti apa? Karena misalnya ada pembatasan untuk bertemu, nah berarti kan harus ada metode lain gitu sehingga apa nanti mata kuliah berpraktik dengan teori tetap dia memiliki porsi yang tadi sama sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing jenis mata kuliah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke baik. Belum ada pertanyaan ya. Oke lanjut ya. Asas tujuan belajar. Nah mata kuliah yang baik itu yang sebagai di dalam tujuan belajar ini apa sih yang harus kita perhatikan? Tadi ya ada terukur menggunakan kata kerja operasional, kemudian kalau kita perhatikan mampu menjawab berkenaan dengan kebutuhan tadi. Jadi kalau misalnya mata kuliah ini misalnya mahasiswa mampu mendemonstrasikan peralatan otomotif misalnya. Nah, peralatan otomotif menurut siapa gitu? Apakah ada SOP? Apakah mungkin ada rumusan tertentu? Apakah mungkin ada standar yang lain? Nah, itu terukur ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tidak boleh terjebak pada kata-kata kerja operasional yang pada akhirnya Bapak Ibu sulit mengukur karena kita fokus pada kata kerja yang misalnya begini Bapak Ibu, mahasiswa mampu memahami let's say apa tadi ya mata kuliahnya tadi Pak Johan ya teknik otomotif gitu ya misalnya kayak apa program studinya ya itu yang untuk MK-nya mahasiswa mampu memahami padahal praktikum pasti salah itu karena praktek itu harus terukur kan Pak mahasiswa mampu apa Pak mendemonstrasikan mahasiswa mampu
Mungkin kalau praktik bisa menghitung. Mahasiswa mampu, nah ini kalau D3 sama D4, nah itu juga Bapak Ibu ada kata-kata kerja operasional yang berbeda. Mungkin nanti mudah-mudahan Kak Yaya sudah bisa share kata kerja operasional yang biasanya digunakan untuk tiga domain yang paling sering dipakai di taksonomi ya Bapak Ibu. Misalnya mengukur sikap, mengukur keterampilan, mengukur knowledge. Nah, itu dia punya ada levelingnya. Ya, jadi kalau kognitif C dari C1 sampai C6. Afektif A1 sampai A6. Kemudian psikomotor berarti E ya, knowledge ini kita akan lihat ya, kalau kognitif pengetahuan, maaf, kalau psikomotor adalah keterampilan, nah itu juga dia punya leveling. Nah, Bapak dan Ibu, ketika tadi saya coba dialog dengan Bapak dan Ibu ya, untuk memetakan mata kuliah itu sebenarnya ranahnya siapa sih untuk meng-create gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau tiba-tiba institusi minta tolong Bapak Ibu buat kajian dulu, kita sepertinya nih sudah terlalu lama nih mata kuliah ini yang tidak ada lagi digunakan oleh industri. Harus berani yang Bapak Ibu delete aja kalau memang industri tidak tutup. Tapi gimana kalau mata kuliahnya tidak diperlukan, nanti dosennya nganggur. Nah, itu pasti kalau terjadi perubahan, di delete pasti ada yang baru. Atau misalnya dihapus tapi tidak ada juga yang baru, tapi malah mungkin bobot SKS-nya, atau mungkin nanti prakteknya menjadi lebih besar. Nah, sesuatu yang saya tadi sampaikan di awal itu menjadi dinamis ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lagi kita berjebak ya ada dikotomi bahwa kalau tidak dipakai oleh industri kita ngeyel gitu misalnya, mata kuliah ini tetap harus diampu karena itu adalah masteringnya Bapak dan Ibu. Ya, saya rasa tidak seperti itu ya. Jadi harus tetap lentur, dinamis. Nah, kalau berubah ya harus dirubah ya. Kalau tidak berubah MK-nya, bisa jadi Bapak Ibu dicek subjek ke MK-nya. Misalnya tadi Pak Johan sudah, Pak Arisma ya, Pak Arisma bisa open mic Pak, salam kenal Pak. Ya, Bapak di program studi apa Pak? Program di manajemen transportasi perkereta apian. Manajemen transportasi perkereta apian ya. D4 apa D3 Pak? D3. Bapak mengajarnya dari mata kuliah ini semester berapa Pak? Semester 2 ini Bu. Semester 2. Mata kuliahnya? Mata kuliah pengantar sistem transportasi. Sistem transportasi, baik. Oke, saya kunci di sini dulu Pak. Nah, Pak, yang ingin saya berbagi dengan Pak Arisma ini adalah Bapak mengajar di semester 2 matkulnya pengantar sistem tadi transportasi gitu ya. Nah, kalau mengantar berarti kan harapannya apa Pak? Dia menjadi basic line, betul nggak Pak Arisma? Ya, yang nanti akan dikembangkan di mata kuliah yang lain ya Pak ya. Nah, Bapak berapa topiknya di sini yang Bapak punya? Ada berapa topik? Ya, ada 4 topik Oke, 4 topik besar, subtopiknya ada berapa Pak? Sub-subnya. Ada berapa sih Bu? Ada beberapa. Baik, sekarang kita ceknya di 4 ya Pak ya. 4 topik. Maka topik itu kan pengantar. Berarti akan ada mata kuliah yang advance dari MK-nya ini. Betul nggak Bapak? Kan tadi ya, bisa jadi mata kuliah Bapak juga menjadi basic untuk pengembangan mata kuliah yang lainnya juga gitu. Karena itu sudah disampaikan sama Pak Arisma gitu loh Pak. Jadi ketika ada mata kuliah namanya di depan itu pengantar atau basic gitu ya, ini pasti ada kelanjutannya. Gitu ya, jadi kata kuncinya adalah untuk mempermudah bahwa tugasnya siapa itu. Nah, tugasnya ini Pak. Nah, prodi gitu ya. Untuk tadi oke, Bapak ngajar di semester 2 pengantar ini, nanti Bapak dikembangkan lagi ada mata kuliah yang relevan. Nah, kalau ada pengembangannya Pak Arisma, maka nanti mata kuliah Bapak di semester 2 kalau masuk di peta kompetensi itu menjadi prerequisite Pak. Menjadi prasyarat gitu ya. Kalau misalnya, oke, syaratnya lulus dulu di mata kuliah Pak Arisma baru ikut mata kuliahnya Pak Johan, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti
tidak menjadi prasyarat, berarti mata kuliah itu begitu selesai tercapai kompetensi lulusannya, ya, atau mahasiswanya memiliki kompetensinya sudah sesuai dengan tadi program studi profil lulusan dan NK-nya tercapai, maka dia tidak ada mata kuliah berikutnya, gitu ya. Nah, ini kenapa saya bolak-balik Bapak Ibu menyampaikan ini, karena bicara desain instruksional ini sangat kalau menurut saya sih strategik, ya, thinking strategiknya adalah apa? Karena kan tidak semua mungkin, mohon maaf ya, ada yang mungkin saya ngajar aja deh, itu urusannya Pak Prodi, itu urusannya mungkin tim pengembang di kurikulum, saya bisa ngajar aja. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memberikan kontribusi bahwa di dalam proses ya. Nah ini mulai masuk Bapak Ibu. Jadi model pengembangan instruksional itu seperti apa? Nah contoh tadi ya, kalau misalnya tadi mata kuliah yang ada di program D3 dengan D4, nah endingnya itu kan Bapak Ibu tadi sudah ditetapkan mau jadi apa profil lulusannya, kemudian berapa banyak mata kuliahnya. Maka Bapak Ibu izin saya menyampaikan bahwa dalam pengembangan instruksional ya, yang pertama adalah kebutuhan awal. Jadi kalau kita perhatikan di slide yang awal ini adalah kebutuhan instruksional di awal itu apa saja ya. Kemudian ini kalau saya selalu bagi di 3 fase Bapak Ibu ya. Jadi ada fase 1, fase 2, fase 3. Tadi di awal ada 5 stepping ya kalau pengembangan kurikulum. Maka di dalam desain instruksional ini mengerucut DAK ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ke mata kuliah. Jadi mata kuliah pengantar sistem transportasi Pak Risman. Nah ini yang dicek di sininya dulu ya. Jadi melakukan analisis instruksional itu apa. Kemudian apa yang akan dicapai oleh MK tersebut. Kemudian perilaku awal. Nah ini ya. Jadi harus dicek dulu identifikasi perilaku dan karakteristik awal. Bisa jadi misalnya mereka butuh mata kuliah ini karena untuk basic dan nanti advance-nya di mata kuliah apa gitu ya. Nah, gitu. Kemudian penilaian hasil belajar Bapak Ibu tadi sudah disampaikan apakah nanti menggunakan penilaian hasil itu bisa misalnya ya nanti terkait dengan juga metode mengajarnya, strategi mengajarnya ya. Misalnya kalau dia presentasi, nah kita kan harus bikin rubrik nih Bapak Ibu ya untuk proses penilaiannya. Apakah misalnya tadi materinya nanti student itu akan kita nilai, nah balik ke sini Bapak Ibu ya, desain pembelajaran tadi ya sehingga nanti ada ujian itu ada UTS, ada UAS dan ada harian misalnya. Kalau kita nggak ada ya tidak dipaksa nanti Bapak Ibu karena tadi balik lagi ke bawah ini, ke awal lagi gitu ya. Nah sehingga ketika bagian kedua ini sudah kita laksanakan, apakah sistem instruksionalnya itu bisa diterima atau tidak, bisa implemented dengan mata kuliah yang kita ampu atau tidak gitu. Ya, nah ini mohon Bapak Ibu untuk yang slide ini kita bisa korek untuk memberikan nanti Bapak Ibu dalam pelaksanaan pengajaran. Terkadang kita harus ini nih Bapak Ibu mengembangkan bahan instruksional. Ya, kalau anak semester 2 jangan, kalau saya sih Bapak Ibu ya, kekinian sumber referensi itu kan tidak hanya buku ya, tapi jurnal. Tapi jangan anak-anak diberikan jurnal yang mungkin mereka juga secara language-nya tidak paham, kemudian relevansi dengan materi itu hubungannya itu seperti apa gitu ya. Nah ini penting ya Bapak Ibu ya. Nah yang tadi Bapak Ibu kemampuan awal student dengan tujuan mata kuliah itu penting ya Bapak Ibu. Contoh, kalau tadi Pak Edi ngajarnya adalah kewarganegaraan. Boleh nanti pertanyaan itu juga kita sampaikan misalnya, siapa di sini yang pernah mendengar atau mengetahui misalnya peraturan pemerintah terkait misalnya ya. Boleh, macam Pak ya. Kalau mungkin hot isu 1 minggu ini kan lebih seru ya Pak ya.
ya. Isu apa sih di lapangan gitu ya, itu bisa dijadikan sebagai salah satu misalnya untuk ikuti diskusi. Nah, caranya gimana? Yang tadinya dia tidak tahu kan harus tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita ini dosen kan kalau ada student yang tidak tahu, jangan dimaki-maki. Kamu nggak tahu gitu kan. Tugas kita itu tadi membimbing gitu kan, memberikan arahan, konseling tadi ya. Sehingga apa? Mereka apakah belajarnya mandiri atau kelompok, self directed learning atau mungkin pakai grup discussion boleh ya. Sehingga nanti tujuan mata kuliahnya dapat tercapai. Oke, baik. Langkah ini mana Bapak Ibu? Nah, ini contohnya ya. Jadi ada 6 ya di masing-masing fase tadi ya Bapak Ibu ya. Ada knowledge, ada pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan mengambil tindakan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan mata kuliah, apakah benar kita juga menggunakan 6 fase ini? Gitu. Karena nomor 6 yang mengambil tindakan atau action bisa jadi kita baru berhenti di analytical aja, di analisis gitu ya. Tapi di beberapa subjek, lihat lagi ya, programnya D4 atau D3 ya gitu. Oke, ini buat Bapak Ibu cara yang paling mudah untuk kita memetakan kognitif. Apa kognitif tadi? Karisma, knowledge ya. Oke. Kognitif berarti tingkat kemampuannya analisis, menganalisis. Nah, kalau menganalisis, maka misalnya nanti tugas akhirnya bentuknya apa gitu. Bapak Ibu skripsi ya tugas akhirnya atau mungkin beda-beda ya namanya. Oke, baik. Karena di permen itu kan disebut ya bentuknya apa saja. Deskripsi tingkat keluasan kerumitan. Nah ini ya salah satu kesulitan belajar mahasiswa. Ya. Jadi kalau semester 1 sudah digunakan analytical thinking yang terlalu tinggi sampai ke level berapa tuh tadi sintesa gitu ya. Wah, ini bisa kita cek dulu gitu ya. Jadi CCP dan sub-CP itu juga menjadi satu barometer kita mengatakan oke ini bisa diikuti atau tidak. Kemudian kedua psikomotor keterampilan ya Bapak Ibu ya. Oke, misalnya membuat rencana, kemudian program penanganan, kemudian sikapnya ya. Oke. Jadi rumusan tujuan belajar bisa dirangkai menjadi kalimat seperti ini. Mahasiswa mampu menganalisis kesulitan belajar mahasiswa dan membuat rencana program penerapannya berdasarkan hasil analisis serta mampu menyajikan ini yang paling lengkap Bapak Ibu. Tapi nanti kalau dalam kata kompetensi satu saja Bapak Ibu, the highest yang paling tinggi. Ya. Jadi kan tadi yang nomor 6 itu kan meng-create ya Bapak Ibu ya, menciptakan atau buat itu adalah fase yang paling tinggi. Ya. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu, contohnya masih sama. Ini adalah budaya ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kalau ngeklik untuk kata-kata kerja operasional menurut taksonomi Bloom, C itu singkatan kognitif, P itu psikomotor, A itu adalah afektif tadi levelnya. Tadi kan ada 6 ya Bapak Ibu ya. Nah, dia ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 gitu ya. Nah, ini pastikan disesuaikan dengan sub dari TPMK Bapak Ibu ya. Lanjut syarat perumusan tujuan belajar. Mohon nanti Bapak Ibu kalau sudah sekarang kamu udah mengajar nih, ada yang di semester 2, semester 4. Nah, yang ini dicek lagi Bapak Ibu nih tujuan belajar. Nah, nanti kita sesuaikan lagi kalimat mana yang kiranya nanti Bapak Ibu akan menggunakan ya sehingga ketercapaian dari learning outcome atau tujuan belajar mata kuliah itu betul-betul terwujud. Nah, sekarang kita lihat begini Bapak Ibu. Ini pakainya ya Bapak Ibu ya, rumusnya ada 5 ya Bapak Ibu. Oke. 1. Tujuan belajar mata kuliah yang akan dicapai. Nah ini ketutup saya lewat sini dulu deh. Oke, maaf. Layar saya agak kelebihan ya. Oke. Ini ya Bapak Ibu, jadi ada 5 step. Yang pertama ini mampu menghitung, ini 1 saja. Jadi ini dirumuskan secara jelas, ditulis menggunakan kata kerja operasional yang kedua set objeknya sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti apa? Mahasiswa mampu nomor 2 Bapak Ibu menghitung perbandingan antara volume pekerjaan ya dengan penggunaan alat dan material. Oke.
Yang ketiga, berorientasi pada student, bukan pada lecturer-nya. Karena nanti kita pakai ada modelnya check out students and the learning. Nah, contohnya kan sama ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lokus ini adalah mahasiswa melakukan pengujian misalnya seperti ini, bukan dosen mengarahkan mahasiswa. Jadi pasti boleh dicek lagi Bapak Ibu di mata kuliah Bapak Ibu, mahasiswa mampu, kan tidak ditulis dosen yang mampu tidak ya. Tapi nanti kalau di dalam SAP misalnya dosen menjelaskan, student ngapain misalnya, oh ya studentnya menjelaskan berarti bertanya atau mungkin diskusi dan sebagainya ya setelah menjelaskan. Yang kelima ada satu kemampuan lain Bapak Ibu. Ini ya, yang kelima ini Bapak Ibu mampu memasak satu. Nah, kalau Bapak Ibu boleh dicek ya, gini Bapak Ibu. Ini mahasiswa mampu memahami satu keyword, satu kategori operasional menggunakan kata kunci. Dua, mengaplikasikan dua prosedur penggunaan otomatis. Ada dua kategori operasional. Apa yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu? Cukup satu saja. Mana memahami atau mengaplikasikan yang paling tinggi. Nah, sudah ada kok di sini ya. Saya ingin mengkonfirmasi aja biar Bapak Ibu nanti ketika membuat kompetensi tidak ragu ya. Bapak Risma, lihat lagi di sini Pak. Yang poin 5 Pak. Ada berapa kata kerja operasional contohnya? Kata kerja operasional. Memahami satu. Oke, dapat apa lagi? Lagi yang berapa? Mengaplikasikan. Nah, rumusan ini kan tadi nomor 5 cukup satu yang paling tinggi adalah yes. Nah, sekarang kita cek Pak Arisma. Memahami sama mengaplikasikan mana yang paling tinggi? Mengaplikasikan. Nah, Bapak boleh cek di sini ya. Mahasiswa mampu mengaplikasikan prosedur penggunaan, jadi tidak memahami dan mengaplikasikan. Nanti Bapak Ibu boleh dicek ya kalau sudah dengan RPS, walaupun nanti kita belajar lagi RPS itu ya. Mahasiswa mengetahui dan memahami, ini enggak terukur ya. Jadi ini bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ya. Nah ini bagi 5 cara ya. Oke. Satu spesifik itu apa sih khusus ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua dapat terukur, measurable, dapat diwujudkan, realistis, dan waktunya juga bisa diperhatikan ya. Oke, apa sih efek di sini Bapak Ibu? Oke, itu keyword, tapi mungkin saya tidak jelaskan lain-lain, tapi ini ya Bapak Ibu ya, tadi taksonomi dulu, ada ya, kognitif, afektif, psikomotor, sebelah kiri kanan Bapak Ibu boleh cek ya. Jadi kalau misalnya siapa sih belum itu, ini sampai sekarang masih tetap dipakai Bapak Ibu ya. Jadi konsepnya tahun 1956 dan nanti kita bisa cek ada taksonomi yang lain. Tapi ini yang paling familiar ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi nanti taksonomi, oke nextnya ini. Ini ya Bapak Ibu ya tadi ya. Nah, kemampuan psikomotor. Oke, ini yang berikutnya untuk penjelasan taksonomi dulu ya. Ini ya Pak Bu. Lihat dari bawah ya, maaf ya Bapak Ibu, jangan dari atas ke bawah. Kenapa create itu nomor 6 tadi ya Pak Bu? Kalau C berarti dia menjadi C 6 ya. Lihatnya dari bawah. Jadi yang pertama mengingat dulu, memahami gitu ya, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan create, membuat. Kalau membuat tuh membuat, merancang gitu ya, mudah-mudahan ya yang paling tinggi ya. Oke, ini yang taksonomi dulu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, oke, kayak ini nih Bapak Bu. Nah, ini kan ada taksonomi
ada jantung, ada taksonomi ini ya. Ini bisa dipahami seperti ini ya. Contoh definisinya ini ya, tiga sistem dan domain pengetahuan knowledge domain yang semuanya penting untuk berpikir dan belajar. Ada sistem kognitif, metakognitif, dan subsistem. Ya, oke. Kalau yang taksonomi, kalau tadi Marjono ya, kalau yang taksonomi itu adalah bedanya di sini adalah berbasis kognitifnya belum, kemudian ada pengalaman manusia dan potensi pembelajaran yang cocok dengan dimensi manusia, kepedulian dan belajar cara belajarnya. Oke. Ini ya, kepedulian berarti mengajarkan empati, simpati, misalnya kan gitu. Apakah di tempat Bapak Ibu ada mata kuliah etika? Nah, gitu ya, etika. Saya tidak paham di program di mana di tempat Bapak Ibu. Apakah ada gitu ya? Tadi kan kita malah ada tentang itu ya, perundangan dan sebagainya kan bicara itu juga. Oke. Sekarang ke sini ya Bapak Ibu. Nah, analisis instruksional tadi untuk memahami tadi ya. Oke. Sebelum kita kompetensi, Bapak Ibu apakah ada pertanyaan atau saya langsung lanjutkan ya Bapak Ibu ya? Oke. Ini jangan lupa ya Bapak Ibu, desain instruksional, analisis instruksional. Tadi kita bagi berapa fasenya Bapak Ibu? 3 ya? 3 ya Bapak Ibu ya? Oke. Pak Dirjatullah, Pak Muhammad Dirjatullah, apakah ada yang ingin Bapak konfirmasi? Siap Bu, sudah jelas Bu. Jelas ya, mudah-mudahan ini karena pasti ya Bapak Ibu mudah-mudahan tidak mengantuk karena ini desain instruksional itu adalah marwahnya kita Bapak Ibu ya. Walaupun kita tidak menjadi timbangan kurikulum, tapi ini yang harus kita kerjakan. Ya, ternyata kita cuma tidak boleh berdiri di kelas saja ya. Kita mesti paham nanti karena kalau program lulusan, kemudian ada tujuan belajar mata kuliah itu harus relevan. Oke. Sebelum akan kompetensi Pak, saya mau sedikit tadi menjelaskan tentang desain instruksional. Oke, saya mau menyapa Pak Aji Setiawan. Pak Aji, salam kenal. Bapak dari Tegal, soalnya udah ada nama Tegal. Iya Bu, salam kenal, terima kasih. Apa program studinya apa ya PKDJ? Program studinya TRO Bu, Teknik Rekayasa Otomotif. Teknik rekayasa. D berapa nih Pak? D4 atau sarjana harapan Ibu. Oke, baik. Oke. Pak Haji, teknik rekayasa otomotif. Tadi kan saya menyapa Pak Johan teknik otomotif. Wah, ini D4 ini rekayasa. Nah, itu udah jadi pembeda. Namanya aja sudah beda. Bapak ngajarnya di semester 6 ini 2, 4, 6. Semester Boleh satu mata kuliah aja Pak, ini mana? semester 5 Ibu. Oke, sekarang masuk genap ya Pak. Oh iya, semester 6. Iya Pak, kalau genap ada nggak Bapak MK pelajarannya? Ada Ibu. Ada apa? Biaya operasional kendaraan. Itu di semester 4 atau 6? 6 Ibu. Oke, baik. Biaya operasional berapa SKS Pak? 2 Ibu. 2 SKS. Baik. Nah, kita mau membawa contoh yang Pak Haji ini nanti masuk ke peta kompetensi. Jadi kalau biaya operasional 2 SKS semester 6, pengalaman Bapak mengajar ini, mereka mahasiswa ini ada nggak keterkaitan mata kuliah apa sih yang mereka harus lulus sebelumnya? Boleh disebut satu mungkin atau 2 mata kuliah? Keterkaitannya Ada nggak yang nanti pokoknya mata kuliah ini kan Bapak di 6. Itu mereka sudah belajar nih dari topik-topik yang nanti Bapak akan sampaikan. Anak-anak itu apakah akan mendapatkan knowledge baru, keterampilan baru, sikap yang baru, atau mereka juga sebenarnya sebelumnya sudah ada pengalaman tapi yang di Bapak lebih advance. iya. Bisa tangkap Pak? Iya, jadi sebelum mereka masuk ke biaya operasional kendaraan ini, mereka paling nggak mengerti dan pernah diajari semester sebelumnya adalah
pengantar transportasi, Ibu. Oh, baik, pengantar transportasi. Mungkin ada lagi, Pak? Saya lupa, Ibu, tapi ada. Iya, Belum. baik. Nah, berarti Pak Haji ketika mengajarkan di semester 6 biaya operasional ini gitu ya, ini maaf kalau saya salah. Nah, itu sudah mereka punya learning behavior-nya mereka, experience knowledge-nya student itu di pengantar transportasi. Nah, kenapa ini harus kita sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya? Jadi ada keterkaitan ketika kita mendesain ya, mendesain analisis instruksional ya. Mungkin pada waktu belajar pengantar transportasi, nah belum ada tuh sampai yang menghitung dulu mesti advance gitu. Tapi di mata kuliah Bapak biaya operasional ini gitu ya, itu ada beberapa rumus yang memang harus diimplementasikan. Nah, itu ya Pak Haji ya. Nah, ini memungkinkan metode yang Pak Haji sampaikan gitu. Dan teman Pak Haji yang di semester sebelumnya itu menjadi berbeda Pak. Nah, maka di dalam analisis desain instruksional, metode pembelajaran, bahan ajar, kemudian penilaian mata kuliah, itu yang juga menjadi concern untuk semua Bapak Ibu dosen itu menerapkan sesuai dengan capaian apa yang diminta oleh atau tugas apa tujuan belajar apa dari mata kuliah gitu Pak gitu ya. Apakah tadi Pak Haji misalnya banyak diskusi, banyak presentasi, kalau gitu pasti kan ada demonstrasi gitu ya Pak ya, jadi lebih kepada apa gitu kan. Nah, tapi mungkin di mata kuliah sebelumnya mereka awareness tentang itu menjadi bahan awal. Nah ini ya Bapak Ibu, saya agak lompat-lompat meminta contoh karena keilmuan saya dengan Bapak Ibu berbeda ya, sehingga khawatirnya kalau saya tidak menyampaikan contoh di Bapak dan Ibu, nah itu dipahaminya menjadi berbeda. Tapi saya yakin lah Bapak Ibu hadir pada siang hari ini mampu membedakan tadi ya, kenapa di dalam desain instruksional harus ada fase 1 sampai 3 leveling gitu. Kemudian sampai lock-up itu evaluasi lagi kalau memang tidak sesuai misalnya sekarang sudah misalnya teknik rekayasa otomotif itu Pak, yang saya bayangkan rekayasa berarti sudah pakai high teknologi ya Pak ya, sentuhan high teknologi mungkin sudah pakai robotik atau apa gitu Pak. Iya Ibu, sudah diajarkan di semester 5 ini juga tapi dengan berbeda. Jadi sudah belajar ya Pak ya? Iya, software-nya ya? Oke, baik. Nah itu Pak, jadi ketika metode pengajarannya akan ada tidak ceramah saja ya Pak, karena tadi software, kalau software berarti ada praktek ya Pak ya, maka kalau ditarik ke taksonomi Bloom berarti dia di skillnya, knowledge-nya tetap Bapak berikan, kemudian apa tadi software. Pak, untuk mengukur attitude-nya gimana Pak? Mengukur attitude, sikap oleh dosen atau ya, sikap Bapak mengukur mahasiswanya itu di yang poin mana tuh Pak kalau di mata kuliah Bapak? Untuk mata kuliah saya biasanya kehadiran biaya operasional gitu ya. Kan hitung tuh kalau skillnya, knowledge-nya kan oke, mampu memahami teori, mengerti teori. Kalau attitude-nya? Kalau attitude-nya ini Bu, jadi menyimak dan kehadiran. Menyimak dan kehadiran. Dan spesifiknya gini Pak, kalau terkait dengan topiknya, Pak, karena dia tahu menghitung, bisa nggak kita mark up? Nah gitu loh Pak. Jadi misalnya biaya bahannya harusnya X rupiah gitu kan. Nah sikapnya itu, nah itu kan sikapnya ada perubahan sikap dari yang tidak baik menjadi baik kan begitu ya. Jadi sikap-sikap cermat, teliti, nah itu juga termasuk dalam itu ya. Oke baik. Nah nanti ini menjadi ranahnya Bapak Ibu ya. Yang tadi saya bilang satu mata kuliah mana nih yang Bapak Ibu ambil, nah nanti akan diurai itu di bahan kajiannya, nanti mungkin insya Allah di siang libur ya. Oke baik Bapak Ibu, karena waktu saya lanjut lagi ya, peta kompetensi. Nah kalau peta tuh Bapak bayangkan ya di sebelah kanan ini, aduh ini udah kalau diurai itu kayak fishbone tapi tulangnya banyak banget ya. Jadi ini ya, mungkin kalau kita fokusin di yang ini ya Pak ya Bu ya.
menyusun laporan keuangan, mengelola keuangan, perencanaan keuangan. Nah, ini kayaknya pas nih tadi Pak Aziz ya. Ini bagaimana ngitung-ngitung gitu ya. Waduh, repot banget ya, sampai banyak banget nih. Nah, jadi di mana sih yang harus kita berikan? Gitu kan. Maka kita harus apa? Ada peta. Nah, gitu ya. Peta kompetensi. Fungsinya apa sih? Nah, ini membantu mengidentifikasi keterampilan knowledge ya yang dikuasai. Jadi yang kunci itu yang inti ya Bapak Ibu yang core kompetensi. Nah, gitu. Jadi kalau mata kuliahnya biaya operasional, masa dia nggak bisa ngitung gitulah. Ya, intinya lah begitu ya. Yang kedua membantu memberikan panduan. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu ya, sebenarnya kan map itu peta itu untuk mempermudah ini ya Bapak Ibu. Ini kita ke kanan dulu, ke atas dulu, ke kiri dulu, apa kemana dulu? Nah, kayak gitu. Jadi mata kuliah itu juga susunan topik itu begitu ya Bapak Ibu ya. Mau ke kanan dulu, ke kiri dulu, ke atas, atau gimana nih? Nah, itu sehingga PBM itu menjadi efektif. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita punya, jadi ini ya Bapak Ibu kalau mungkin apa sih peta kompetensi? Satu, mengidentifikasi keterampilan pengetahuan kunci yang harus, kalau harus itu berarti apa? Must be ya, wajib gitu dikuasai oleh mahasiswa setelah mereka selesai belajarnya. Nah, kedua, memberikan panduan yang jelas dan terstruktur. Bagi siapa? Bagi kita nih Bapak Ibu nih, dosen ya, dalam merancang mata kuliah. Ya, sehingga apa? Nanti lebih mudah student itu belajar. Gitu ya. Pasti kan kalau kita tuh kan, kalau saya punya prinsip belajar tuh dari yang mudah dulu menuju yang sulit, gitu. Bukan yang sulit dulu baru yang mudah gitu ya. Nah, ada 4 ya Bapak Ibu struktur kompetensi untuk peta kompetensi ini. Ada hierarki, prosedural, pengelompokan, dan kombinasi. Oke, sekarang kita cek begini Bapak Ibu. Struktur hierarki itu adalah struktur yang ketika Bapak Ibu mengajar, namanya hierarki berjenjang. Harus dari yang dasar dulu menuju yang advance. Ya, jadi kalau misalnya kita punya ada mata kuliah itu tadi apa ya? Pengantar sistem transportasi nih catatan saya tadi Pak Arisman ya. Nah itu berarti topiknya ada berapa topik? Saya tadi nyatetnya ada 4 topik. Maka kalau 4 topik 1, 2, 3, 4 itu akan diberikan secara berurutan, gitu ya. Sekali lagi saya ulang ya Bapak Ibu, struktur hierarki itu adalah topik by topik yang Bapak Ibu ajarkan itu harus berurutan. Oke, izin untuk Pak Vino, Pak Vino boleh open mic, Pak. Oke. Siap, Ibu. Ya, Bapak ngajar di semester genap ini mata kuliahnya apa, Pak? Boleh saya catat dulu, Pak. Di mata kuliah pemeriksaan teknis sih. Pemeriksaan. Bapak ingat berapa topik? Iya, pemeriksaan. Oke, kendaraan. Betul ya, pemeriksaan kendaraan. Iya. Berapa topik, Pak? Sebentar Ibu. Boleh dicek dulu, boleh. Iya. Boleh. Ini kita mau langsung ke ini implementasi dari masing-masing kompetensi nih, Pak. Atau yang Pak Vino sudah sering ajarkan di semester berapa boleh tidak genap juga Pak, ganjil. Jadi kita ingat oh ada 6 atau 7 gitu ya. Iya. Izin Bu, ini kan posisi saat ini masih di instruktur Ibu. Jadi tapi mungkin pernah mendampingi Pak, ada kira-kira mata kuliah apa gitu, ada berapa? Sebentar Bu, saya cek dulu ya. Oke. Boleh satu aja Pak mata kuliah yang Bapak mungkin walaupun jadi instruktur di mata kuliah itu tuh Bapak kebagian apa nih, yang topik apa atau sub CPMK ini, topik dan subtopik ya Pak. Nah Bapak Ibu sambil menunggu Pak Vino,
Berarti Bapak Ibu boleh cek lagi di mata kuliah yang nanti akan Bapak Ibu gunakan sebagai laporan pekerti. Nah, ada berapa topik, ya. Kemudian ada berapa subtopiknya. Maka kalau kita bicara mata kuliah, kan tujuan belajarnya menjadi CPMK, ya, learning outcome atau untuk mata kuliah. Kemudian untuk subtopiknya menjadi sub CPMK. Nanti ada sub-subtopiknya, maka menjadi sub-sub CPMK, gitu ya. Oke. Boleh Pak Tino? Boleh mungkin tidak akurat, nggak apa-apa Pak. Ada berapa? Mungkin 6 atau 7 atau 5 gitu. Ini untuk contoh aja Pak. Nanti mungkin yang tepatnya. Kalau tidak salah 5 itu. 5, baik. Saya kunci di 5. Nggak apa-apa Pak. Nanti mungkin boleh dicek ya. Nah, kalau 5 berarti Pak Vino kalau strukturnya hierarki, dia tidak boleh nomor 3, topik nomor 3 diajarkan padahal topik 2 belum selesai. Itu aja sih sebenarnya saya mau ceknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan strukturnya hierarki, dia harus berjenjang. Jadi kalau Pak Pino menyebutkan ada 5, maka nomor 1 dulu selesai. Habis itu apa? 2 selesai, 3 selesai, 4 selesai, 5. Bapak nggak boleh lompat-lompat. Ya, oke, clear? Good. Oke, kayak begini ya Bapak Ibu ya, struktur hierarki. Nah, jadi 1, 2, 3 begitu ya. Nah, ini ya. Jadi perilaku hierarki itu kedudukan dua perilaku yang menunjukkan salah satu perilaku hanya dapat dilakukan nih apabila telah dikuasai perilaku yang lainnya. Nah, ini seperti ini ya Pak Pino contohnya gitu ya. Jadi misalnya di dalam penelitian nih gitu ya. Sebelum ke hipotesa kan dijelaskan dulu ya. Yang pertama tuh tentang apa latar belakang gitu ya, kemudian merumuskan masalah misalnya dan hipotesa. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, struktur prosedural, yaitu kedudukan beberapa kompetensi yang menunjukkan satu rangkaian pelaksanaan kegiatan pekerjaan, tetapi antar kompetensi tidak menjadi prasyarat untuk kompetensi lainnya. Ya, oke. Jadi ini satu kompetensi, ya. Jadi ini satu kompetensi, kemudian 2 ya. Nah, ini di dalam prosedural. Nah, ciri yang lainnya itu apa Bapak Ibu? Di dalam prosesnya, nah karena tadi berperilaku tadi yang khusus ya, dilakukan berurutan, dapat melakukan perilaku umum, tetapi menjadi apa ya? Jadi tidak berurutan ya, dan bisa dipelajari secara terpisah. Nah, contohnya seperti ini. Gas pertama kali dulu diajarkan boleh, wujud cair juga boleh, wujud padat. Kalau hierarki kan misalnya wujud cair kalau lihat panahnya dia tidak bisa dikerjakan atau diberikan sebelum wujud gas. Kalau ini boleh satu-satu dulu karena satu sama lain tadi merupakan satu kemampuan yang sama. Ya. Nah, kalau cluster Bapak Ibu adalah kemampuan yang menunjukkan ya satu dengan yang lainnya tidak memiliki ketergantungan, tetapi harus dimiliki secara utuh. Nah, ini agak berbeda nih. Jadi kalau prosedural satu kompetensi, mungkin nanti mata kuliahnya apa tadi yang saya catat? Oke, mungkin saya balik contoh Pak Aji ya, biaya operasional misalnya tadi ya. Nah, itu kan berarti apakah ada kompetensi yang boleh diajarkan yang satu dengan yang lain itu tidak harus berurutan dan juga tidak memiliki ketergantungan. Itu bicaranya adalah cluster ya. Oke, contohnya seperti ini juga Bapak Ibu. Teori A, B, C, D ya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kalau tadi ini prosedural, setelah A ke B gitu ya, nah ini pakai tanda panah ya, atau B dulu dikerjakan atau diajarkan ke ya. Nanti tergantung dari yang penting gini Bapak Ibu, prosedur ini di mata kuliah Bapak dan Ibu itu menjadi penting menentukan apakah dia hierarki, prosedural, cluster atau kombinasi. Nah, kalau kombinasi ya tiga-tiganya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada hierarki, prosedural dan cluster. Nah, yang paling penting Bapak Ibu di dalam perumusan peta kompetensi ini satu harus ada
dituliskan dulu ya, kalau memang ada prerequisite, nah itu ditentukan dulu mata kuliahnya apa, tapi kalau tidak ada langsung. Kemudian yang kedua langsung pada topik yang awal. Kedua adalah adanya numbering atau nomor Bapak Ibu. Ya, dan ketiga ditunjukkan dengan tanda panah. Ya. Nah, ini untuk garis besarnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya coba sampaikan gitu ya, bahwa tadi kalau di tempat Bapak dan Ibu ngajar harus diberikan dulu nih mata kuliah sebelumnya gitu ya, di semester kalau sekarang genap. Let's say Bapak ngajar di 4 atau Ibu ngajar di 4, maka ada mata kuliah yang harus lulus misalnya di 1, 2, atau 3. Nah, itu disimpan di kotak yang paling bawah ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Nah, ini yang kita sebut tadi ya. Jadi ditunjukkan dengan tanda panah dan ada numbering. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh yang dari engineering. Peta kompetensi ini ya Bapak Ibu. Mata kuliahnya disebutkan dulu di paling atas. Ya. Kemudian Bapak Ibu boleh cek tadi ya. Hanya ada satu paling tinggi kompetensi ini. Di sini boleh dicek ya Bapak Ibu. Mahasiswa mampu menghitung. Nah, kita cek dari mulai di paling bawah diajarkan ini kombinasi ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita perhatikan ada kata kerja operasional menghitung itu mulai di stepping nomor 4. Mampu menghitung. 5 mampu menghitung. 6 di nomor 6 mampu menghitung. Nextnya lagi 7 mampu menghitung. 8 mampu menghitung. 9 mampu menghitung. Maka the highest-nya adalah mampu menghitung, yang paling atas ya Bapak Ibu ya. Yang disebut dengan prerequisite yang ini. Nah, yang paling bawah tadi ada saya geser agak. Oke, ini mahasiswa sudah mendapatkan mata kuliah dan ini dikasih garis putus-putus ya Bapak Ibu ya. Entry behavior bagi mata kuliah yang memang memiliki prerequisite. Oke. Ini nomor 1, 2, dan 3 masih hierarki, kemudian 4 hierarki, 6, 5 ke 6 kalau tanda panah masih ada kotaknya apa Bapak Ibu tadi? Prosedural. Ya, tapi kalau 7, 8, 9 dia tidak memiliki ketergantungan satu yang sama dengan yang lain, tetapi masih pada satu kompetensi yang sama. Nah, itu digunakan cluster. Ya, oke. Itu yang saya bisa sampaikan sebelum mungkin saya punya waktu 15 menit sampai nanti di jam 12.10 kalau ada pertanyaan diskusi. Kalau ada Bu Dewi masih ada di room ini, boleh Ibu menambahkan atau mungkin nanti Ibu fokus di oke, kalau mungkin ada pertanyaan. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu sebelum saya berikan resumenya. Adakah pertanyaan mungkin Pak Wahyu? Siap Bu, saya mengikuti saja. Oke, baik. Di bawah belum ada siswanya Bu. Ya. Ya, oke baik. Pak Bala barangkali ada yang dikonfirmasi Pak? Cukup Ibu, terima kasih. Ya, peta kompetensi. Izin Bu Iis. Oke, baik. Mungkin supaya besok prakteknya juga lebih mudah diinstruksikan untuk pembuatan tujuan belajar ya CPMK beserta petanya gitu disiapkan dari hari ini malam ini gitu Bu, supaya besok semua bisa diperiksa. Iya betul Bu Dewi. Oke. Makanya tadi mungkin sedikit lah saya singgung ada berapa sub CPMK gitu ya, atau berapa topik, kemudian mana dulu yang diajarkan. Nah, itu adalah cara Bapak dan Ibu ya, kewenangannya di dalam menghantarkan materi tadi untuk bisa nanti mengajarkan kepada student dan nanti sesuai dengan kebutuhan atau tujuan belajar dari mata kuliah tersebut ya. Oke. Ya, mohon izin Bu. Baik, silahkan.
Ya, terima kasih. Saya Fahri dari PTD SDPD. Sedikit saya mau tanya, ini kan terkait mengenai peta kompetensi ya, gitu. Iya, Tadi kan kita ngomongin tentang peta kompetensi itu terdiri dari kognitif gitu ya, psikomotor, terus sama afektif gitu ya. Kalau misalkan dimungkinkan nggak pola pembelajaran ini berkembang, karena di sini kan kita sudah sampai 21st century skill. Di sana kalau ngomongin learning skill itu aspeknya itu udah berkembang jadi 4. Di sana ada critical thinking, ada creativity, kolaborasi, sama satu lagi komunikasi. Nah, bagaimana mengedok dari 21st century skill ini ke pola pembelajaran yang selama ini ada di Indonesia gitu. Kira-kira gambarannya seperti apa, Bu? Ya, baik. Mungkin memang di luar konteks yang Ibu sampaikan, tapi mungkin nggak nanti akan berkembang sampai sana, begitu. Oke. Terima kasih. Baik, izin Pak Fahri. Disampaikan tadi ya. Jadi kalau kita lihat ya tujuan sistem pembelajaran ya, learning system di abad 21, betul Bapak. Yang pertama adalah kan tadi mungkin kita bicara kritikal. Maka kalau kita gabungkan ke mata kuliah Bapak Ibu, maka nanti kita bisa lihat di leveling yang mana. Intinya bahwa 4 unsur yang ada di dalam tadi ya, pembelajaran lah ya, atau kompetensi lah ya, kalau kita bicara di abad 21, satu sama lain memang tidak bisa kita pilah Bapak Ibu ya. Kritikalnya misalnya contohnya begini, ketika kita mengajarkan studi kasus Pak. Nah, bisa saja kalau studi kasus kan dari semester 1 sampai kalau D3 misalnya sampai semester 5, 6-nya misalnya tugas akhir gitu ya. Maka critical thinking itu adalah mencoba Bapak dan Ibu, kalau saya sih memaknainya, jadi bagaimana pemahaman student ya, kemampuan mereka di dalam belajar mata kuliah kita kemudian dilakukan contohnya menggunakan misalnya studi kasus. Nah, pada saat studi kasus kan kita jangan lupa tadi student centered learning ya Bapak ya, objeknya adalah student, maka dosen itu kan berperan untuk mengarahkan, berperan untuk tadi memberikan misalnya kasus A, nah pendekatannya seperti apa. Nah, critical thinking kalau yang saya perhatikan itu biasanya di semester-semester awal anak-anak itu agak susah Pak kalau kita tidak direct atau nge-push mereka untuk belajar bagaimana menerapkan misalnya antara teori dengan faktanya di lapangan. Tapi seiring tadi dengan mereka dilatih, ada mata kuliah yang mungkin ada mata kuliah praktek misalnya Pak, yang memerlukan yang tadi ya critical thinking. Nah, ini saya rasa bisa diimplementasikan. Kemudian kolaboratif komunikasi dan unsur-unsur yang tadi Bapak sebutkan, ini sebenarnya memang menjadi tugas kita Pak. Contoh ya, komunikasi Pak. Salah satu yang bisa kita kerjakan presentasi Pak Fahri. Ketika presentasi, itu kan mereka belajar bagaimana mengkomunikasikan kan gitu. Maka kalau misalnya mata kuliah kita nggak ada presentasi sih, oke, tidak masalah gitu. Tadi misalnya sarana prasarana ada. Jadi Pak Fahri kalau kita terapkan di desain instruksional, 4 hal yang tadi Bapak sampaikan itu bisa diadopsi Pak. Salah satunya misalnya bagaimana mengembangkan mereka untuk selain kritik komunikasinya itu juga menguasai kompetensi di dalam penguasaan komunikasinya itu juga sudah diterapkan. Nah, salah satunya Pak, kalau tidak ada presentasi misalnya apa? Ketika kita tanya jawab diskusi mereka juga digali untuk komunikasinya seperti itu Pak. Kolaboratif. Nah, kalau misalnya kita menggunakan tugas-tugas kelompok Pak, nah di situ sebenarnya kita sudah menggunakan kolaboratif learning Pak. Ya, jadi bagaimana mereka berkolaborasi ya, lakukan tadi mungkin kerjasama gitu ya, kalau mungkin di dalam cooperative learning. Nah, sehingga mereka juga akan dapat gitu. Nah, hanya begini Pak Fahri, tip and triknya ketika kita mengajar di sesi mana kita yang memang lebih banyak menuntut mereka critical thinking. Saya khawatirnya begini Pak, ketika mereka baru saja belajar mata kuliah A gitu ya, kemudian diberikan tugas yang mungkin mereka belum menguasai. Nah, ini pengelolaan tercapai, kemudian juga
juga tidak tercapai. Jadi boleh Pak nanti di dalam Pak Fahri di dalam satu diimplementasikan dalam how to teach-nya Bapak, kemudian metode pembelajaran, kemudian materi Pak. Materi-materi yang kita berikan kan kalau misalnya sudah harus diupdate, nah pastikan bahwa itu terpenuhi Pak. Begitu Pak. Mungkin contohnya ya, contoh realnya bisa seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya, ada tanggapan mungkin Pak Fahri? Ada yang ini? Oke. Mungkin itu baik siapa ada lagi mungkin Bapak dan Ibu. Nanti untuk peta kompetensi semuanya fokus pada satu mata kuliah yang nanti Bu Dewi pada saat latihan, nah Bapak Ibu sudah fokus ada satu mata kuliah yang diambil, kemudian pastikan ada berapa banyak topik dari masing-masing mata kuliah, kemudian diurai lagi Bapak Ibu. Jari-jarinya ada subtopiknya, kemudian dari topik itu mana yang dilakukan pengajarannya itu secara hierarki atau prosedural atau klaster atau ketiga-tiganya, berarti kombinasi ya. Oke. Mungkin itu untuk tadi peta. Ada lagi kah yang ingin dikonfirmasi? Cukup satu mata kuliah ya. Oke. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu 7 menit lagi untuk mengoptimalkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Selamat siang, izin bertanya. Ya, Pak Wanadi, Anda silakan Pak. Iya, Bu, tadi saya sempat download dari share di chat, terus saya melihat dari KKO, Bu. Saya sependapat sekali terkait dengan dari C1 sampai C6. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwasannya kalau sudah mengarah pada analisis itu paling tidak sudah hal-hal sebelumnya sudah dilampaui kan gitu ya. Nah, berkaitannya tersebut untuk menunjang atau mengoptimalkan mata kuliah yang kita ampu, yang kita ajarkan, ini saya sangat apresiasi dan memang harus seperti itu. Namanya dosen memang harus bentuk tim matkul kan gitu ya. Iya. Nah, apabila mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lainnya, ini ada 3 mata kuliah yang saling berkaitan. Baik. Seyogyanya bagaimana caranya membuat langkah strategis karena rumpun yang disusun ini belum mengadop 3 matkul itu karena hanya satu matkul yang dibentuk rumpun-rumpunnya berdasarkan rumpun mata kuliah. Nah, ini supaya langkah strategisnya saling bisa menguatkan antar mata kuliah 1, 2, dan 3 karena erat hubungannya. Izin Bu, terima kasih atas arahannya. Baik Pak Wanadi. Yang pertama yang saya tangkap itu kalau mata kuliahnya misalnya 3 mata kuliah itu let's say A, B, dan C gitu ya. Jadi mata kuliah yang berbeda. Nah, bagaimana sinergi dari ketiganya? Nah, kalau kita masukkan tadi dalam peta kompetensi Pak, ya tentu akan ada kalau mata kuliahnya itu berbeda kan learning outcome-nya berbeda, tujuan belajarnya berbeda. Nah, kalau tujuan belajarnya berbeda, tetapi satu sama lain itu harus saling menguatkan kalau istilah Pak Wanadi tadi, ketika kita mengajarkan mata kuliah D misalnya. Jadi A diajarkan, B diajarkan, C diajarkan. Nah, ketika Pak Wanadi mengajarkan D, rupanya ABC ini wajib ya, compulsory mereka pahami atau kuasai. Berarti ini must be tadi harus ya. Maka nanti kalau di dalam peta kompetensi, Pak Wanadi boleh menuliskan yang paling di bawah Pak, garis putus-putus tadi. Lulus atau tadi mahasiswa telah selesai mempelajari mata kuliah A, B, atau C. Nah, sekarang kalau dalam bentuk mungkin pemahamannya paralel Pak, dalam semester yang sama, semester 4 misalnya, ada mata kuliah A, ada mata kuliah B, ada mata kuliah C. Nah, A, B, dan C akan berkolaborasi seperti yang tadi Pak Hari sampaikan. Itu bisa Pak, kalau kita mengerjakan proyek. Maka di dalam desain instruksional ada yang kita sebut dengan metode pembelajaran. Berarti kalau proyek, semua mata kuliah berkontribusi Pak untuk penyelesaian proyek itu.
Jadi ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. Kemudian mereka kolaborasi mengerjakan proyek itu, tentu Pak, A, B, C itu sesuai dengan tujuan belajarnya masing-masing, tapi goalnya nanti proyek D misalnya, begitu Pak. Nah ini yang kita sebut dengan project based learning. Jadi ada 3 mata kuliah yang berbeda gitu ya, tujuan belajarnya berbeda, tetapi tiga-tiganya itu berkontribusi untuk menyelesaikan satu proyek yang sama. Tapi kalau tadi ada A terpisah, B terpisah, C terpisah, diajarkan berbeda-beda, tetapi menjadi bagian awal yang harus dipahami, dikuasai. Nah, mastering tadi ya Pak ya, pas implementation-nya tadi, untuk mengerjakan mata kuliahnya D. Jadi, kalau misalnya ambil contoh gini Pak, ada matematika, ada fisika, ada kimia. Kan masing-masing dia punya kompetensinya ya Pak ya. Nah, penggunaan matematika, fisika, kimia, rupanya ini akan digunakan karena kita mau belajar nanti misalnya mata kuliah perancangan apa gitu loh Pak. Nah, itu. Contohnya seperti itu ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Nah, satu hal lagi Pak yang sering kita juga cek adalah kekhawatiran kita ada mata kuliah A, B, C, tapi di dalamnya Pak ada overlapping topik Pak. Di A diajarin, di B diajarin, di C diajarin. Nah, mana nih yang harus kita pastikan dia core-nya ada di mana gitu. Misalnya Pak Wanadi ngajar mata kuliah A, saya mata kuliah B, Bu Dewi ngajar mata kuliah C. Tapi di antara bertiga itu ada satu topik yang sama Pak diajarkan. Let's say misalnya matematik. Loh, ini punyanya Bu Iis apa Pak Wanadi apa Bu Dewi ya? Kemana nih bilang tuh subjek yang mana nih? Ininya, apa yang core-nya. Begitu Pak. Biasanya kita udah kalau sampai itu sampai sudah membedah topik itu berarti kurikulumnya udah detail banget Pak. Oke, delete yang ini harusnya ada di sini, nggak boleh overlapping karena kan jadi mahasiswanya belajarnya 3 kali Pak. Apalagi kalau di dalam satu semester yang sama. Nah, fungsi peta kompetensi itu akan mempermudah itu Pak, ya untuk mapping. Nah, gitu. Ya mudah-mudahan ini juga bisa pastikan gitu ya dengan baik. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Ada lagi? Bu Dewi mungkin akan menambahkan biar nanti dalam ininya, enggak silahkan. Oke, mungkin besok ke Ya, praktek prakteknya ya Bu ya. Mungkin tadi sedikit saja Bu Iis menambahkan yang dari Pak Fahri ya, terkait dimensi kompetensi dan kaitannya dengan kompetensi yang masa depan ya, yang sekarang ini kan diharapkan mempersiapkan mahasiswa yang bisa menghadapi 21st century skill. Nah, ketiga dimensi kompetensi yang bersumber dari Bloom itu ya tadi kognitif, psikomotorik, dan afektif atau knowledge, skill, dan attitude ini menjadi fondasi untuk mencapai keterampilan abad ke-21. Dengan kata lain, di dalam dimensi kognitif, nah di situ kan untuk mencapainya tentunya memerlukan critical thinking, kreativitas, kolaborasi, itu demikian juga di skill ya Pak ya. Skill ini kan perlu literasi, kolaborasi, komunikasi, attitude juga demikian. Jadi memang paradigma yang digunakan di sini dalam pekerti menggunakan dan juga dari KKNI-nya juga masih menggunakan definisi kompetensi itu diukur dari 3 dimensi, ketercapaian 3 dimensi yaitu kognitif, psikomotorik, dan attitude itu ya Bu Iis. Mungkin itu saja Bu Iis. Baik, terima kasih Bu Dewi atas konfirmasi dan mungkin tambahannya ya. Mudah-mudahan tadi pertanyaan Pak Fahri sudah bisa terjawab. Baik, saya rasa sudah menjelang di 12.10. Kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, saya cek di chat nggak ada ya. Oke, baik. Bapak Ibu izin saya untuk mungkin closing ya sesi pada 2 jam yang sudah kita coba diskusikan. Intinya bahwa analisis desain instruksional merupakan marwah dosen untuk memahami, mengetahui, dan mengimplementasikan. Dalam desain instruksional, analisisnya itu ada 3 fase ya, itu persiapan sebelum, kemudian pelaksanaan, kemudian di akhirnya itu dievaluasi. Nah, ini menyangkut semuanya adalah objeknya adalah student atau mahasiswa. Kemudian hal-hal lain yang mungkin Bapak dan Ibu mesti persiapkan bahwa ketika analisisnya sudah kita kuasai dengan baik ya,
Kemudian peta kompetensi, nah ini merupakan bagian yang terpenting ketika kita mengimplementasikan. Mata kuliah itu kan diajarkan, maka ketika diajarkan, topik by topik itu, maka Bapak dan Ibu boleh memilih bentuknya tuh yang mana, apakah hierarki, prosedural, klaster, atau kombinasi. Atau bisa saja ya, tidak harus misalnya 2 atau kombinasi, tapi cukup hierarki. Nah ini tidak perlu juga menjadi pembeda gitu, karena memang setiap mata kuliah memiliki karakter yang berbeda. Itu saja, mudah-mudahan nanti bisa Bapak dan Ibu implementasikan di dalam latihan membuat peta kompetensi, hanya pada satu subjek mata kuliah ya, di mana Bapak dan Ibu ampu ya, baik diganjil atau mungkin digenap saja. Jadi cuma satu saja. Baik, itu saja. Terima kasih Bu Dewi, kemudian Bapak dan Ibu yang lain, terima kasih, tidak bisa saya sapa semuanya. Dan mungkin saya kembalikan waktunya ke Pak Ridwan selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.